Tadi Ya, Bang Kores bilang, Bang Juma, apa tuh? di Kores bilang Allah itu berwujud, terlihat, dan berbentuk. Kaisar minta co-host, Kaisar pengen ngepit. Gitu Bang Juma, gimana? Gua yang ngepin, siapa yang ngepin? Dan itu ada recordnya. Gua Itu gimana minta Bang Juma? co-host. Silakan Bang Juma. Siapa yang Mungkin mau maksudnya Allah itu wujud kali. Bukan mawujud disebutnya bahkan. Heeh. Bahkan disebut mawujud. wujud tadi dulu? Iya. Mawujud Wujud, bukan hanya wujud. wujud itu bahasa Arab. Ada kan? Yang Ada eksis. yang di Indonesia kan yang artinya ada. Ada. Nah ini enggak, dia juga bilang mawujud. Berbentuk. Ya mawujud berarti kan bentuk dia kan. Iya, katanya berbentuk. Mawujud. Kalau berbentuk enggak. Kalau Oh, berbentuk, iya. Kores, lu salah lu. Ya udah, gua salah. Nah, terus terlihat gimana Bang Juma? Gimana? Kalau yang terlihat, Allah tuh terlihat nggak? Terlihat di alam semesta ini enggak? Bukan, maksudku saya tanya Oh. Allah itu terlihat atau enggak? Kan nggak nanya di mananya. Tapi dia terlihat atau enggak? Enggak terlihat. Nah, tapi nanti terlihat kok di Oh, akhirat. itu nanti. Oh, berarti belum terlihat kan? Kalau pada dasarnya Allah itu ada, Allah itu wujud, hanya Iya, iya. karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Allah itu Benar. ada, iya. Sepakat, berarti Allah itu sebenarnya terlihat, cuman belum terlihat. Allah itu ada, segala Benar. sesuatu ada, Allah itu ada, Allah Iya. itu wujud. Nah, terus Tadi tentang masalah wujud, tapi sekarang aku ngomong tentang dilihat. Berarti Ya. ini Allah itu sebenarnya terlihat atau belum terlihat? enggak terlihat Allah itu. Nggak Ada, terlihat, tapi enggak terlihat. nggak terlihat atau belum terlihat? Belum terlihat. Nah ya iya kan, belum terlihat sama nggak terlihat beda. Ya, berarti kan Bang tidak Juma. terlihat kan? Kalau belum Segala terlihat, sesuatu yang tidak terlihat itu berarti belum terlihat kan gitu. enggak. Kalau tidak terlihat gimana pun nggak kelihatan. Iya. Oh, beda. Beda bang. Enggak seperti Kalau itu, beda. bukan, kalau terlihat ini logika kalimat ya. Tidak. Jadi gini, Allah itu ada, Allah itu wujud. Wujud daripada keberadaan Allah adanya ciptaannya, kan gitu. Nah, sekarang kalau dikatakan apakah Allah itu bentuk? Ya, Allah itu bentuk, tapi jangan diartikan bahwa bentuk Allah itu sama seperti makhluk. Betul. Selamat datang di kebenaran. Benar. Memang saya nggak mau dalam rangka menyamakan loh. Itu pasti beda, tapi berbentuk kan? Oh, enggak berbentuk. Salah Anda. Salah. Ketika Anda mengatakan berbentuk, berarti dia materi. Oke, Al-Quran kenapa? menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelasin. Wallahul khaliqul bari. Musawwiri lahul asma'ul husna. Berarti dialah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Berarti Allah itu bentuk. Bentuk pencipta. Ya, Berarti dia adalah khalik. kalau Bukan ciptaan. Beda. kalau Allah itu bentuk, berarti Allah itu berbentuk. Bentuk itu artinya dia ada. Dia ada itu artinya bentuk. Loh, setan itu nggak berbentuk tapi ada loh. Siapa? Setan. Oh, setan itu bentuk roh. Iya, nggak ada bentuk. Roh itu makhluk, roh itu makhluk, enggak. Roh Nggak, itu makhluk. I Jadi know. Allah itu ada. Segala sesuatu dikatakan bentuk di situ karena dia ada. Enggak. Ada Tapi gitu. berbentuk, kalau berbentuk itu adalah hal yang baru. Hal yang Hal ada yang itu tadinya Bang, tidak sebentar Bang ada Juma. menjadi ada, itu berbentuk. Gitu Ini loh. Bang Juma, ini pemahaman kita yang berbeda. Tentang ada itu ada yang berbentuk, tentang eksistensi ya. Itu ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk. Yang Anda tidak pahami berbentuk dulu, pun ada. Anda pahami dulu bentuk. Bentuk itu apa? Shape, bentuk, Nah, ada bentuk suatu itu adalah wujud, iya kan? mawujud. Bentuk itu wujud kan? Artinya Mawujud. wujud itu ada. Enggak, kalau Anda bukan, mengatakan itu bukan pemahaman saya, Bang. nah, ini pemahaman yang saya. Lah, enggak. Jadi kalau dia berbentuk itu adalah makhluk. Sesuatu yang bisa divisualisasikan itu makhluk. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi bentuknya dia adalah esensi yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu bentuknya. Yang saya tahu nih, boleh dikoreksi. Yang saya tahu tentang masalah bentuk dan berbentuk itu dibedakan antara mawujud dan wujud. Wujud itu berbicara tentang eksistensi, ada. Ya. Bukan ngomongin bentuk, ada. Ya mau itu bentuk atau nggak ada bentuk, tapi ada. Setan contohnya. Ya kalau mawujud itu benar-benar berbentuk. Setan itu bukan mawujud.
Artinya Roh itu gini bukan loh, mawujud. Anda harus Tapi bisa hidung tuh pisahkan mawujud. antara bentuk, berbentuk, membentuk, terbentuk, bentukan, pembentukan, dan pembentukan. Itu yang Anda harus pahami dulu. Paham. Allah dikatakan wujud, berarti dia bentuk. Bentuknya ini kaisa kami selesai, laisa kami selesai. Tidak bisa diserupakan, tidak bisa diumpamakan. Itu juga diiramakan di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 46:5. Kepada siapa hendak engkau samakan aku sehingga kami sama. Artinya Allah itu, Tuhan itu ada, bentuk dia, wujud. Tapi nggak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Yesus juga menerangkan itu kok. Bahwa yang maha kekal itu tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita, kita nggak bisa seperti apa bentukannya kan gitu ya. Tapi dia ada gitu loh. Sama kayak gini Bang. Kalau disebut tangan Allah, apakah berarti tangan Allah itu sama dengan tangannya Bang Juma? Kan beda. Iya. Enggak, betul. saya nggak hendak menyamakan tangan Allah berarti Allah tuh punya tangan, ada jari, enggak. Cuman bertangan kan, entah itu bagaimana, itu juga perdebatan di dalam Islam sendiri tuh internalnya. Nah, begitu juga terkait dengan bentuk. Saya kan nggak bilangin bentuk Allah itu sama dengan makhluknya, enggak. Saya tahu itu. Tapi berbentuk kan. Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bentuk, bukan berbentuk. Kalau berbentuk itu dia larinya kepada sesuatu yang bisa dilihat, bisa Saya nggak diraba. ngerti kenapa Abang Juma ini mendikotomikan antara bentuk sama berbentuk. Coba itu Kalau apa bentuk bedanya itu coba? maksudnya wujud, ada, bukan berbentuk. Kalau berbentuk Kalau berbentuk itu berarti sesuatu yang dapat diraba dan dapat dilihat. Itu berbentuk. Kalau dia bentuk, artinya dia pribadi. Dia ada, dia wujud. berarti salah. Kalau menurut Itu yang saya pahami. Mau kayak mana lagi? baik, menurut definisi saya yang saya ketahui, yang sejauh yang saya tahu, ngomongin bentuk itu ngomongin mawujud, bukan wujud. Wujud itu ngomongin Mawujud juga Anda tidak bisa pahami bahwa mawujud itu artinya dia dalam arti kata dapat diraba, dapat dilihat. Mawujud itu benar-benar ada, dia nyata, konkret. Lalu bedanya mawujud sama wujud apa coba menurut Anda? Nah, kalau berbicara mengenai wujud itu sama dengan kata wujud dengan bentuk. Bentuk itu artinya ada, sesuatu ada gitu loh. Nah, maksudnya Tapi Bang, berbentuk tidak bedanya bisa wujud sama mawujud. Kita fokus di situ bedanya. Jadi lalu bedanya wujud dengan mawujud apa? Kalau wujud itu ada. Oke, kalau mawujud itu artinya benar-benar ada dalam arti kata nyata, konkret. Dia artinya bahwa sesuatu itu benar-benar ada meski kemudian tidak bisa dilihat. Lah, mawujud tidak bisa dilihat. Yang kamu maksud itu mawujud adalah materi kan? Loh, nggak tahu apapun itu. Saya nggak mau mendikategorikan materi Masalahnya atau Allah enggak. itu wajib berwujud. Oke, enggak, saya ngomong tentang mawujud, bedanya wujud sama mawujud. Saya nggak ngomongin tentang Allah dulu, Kalau Bang. wujud itu ada, kalau mawujud itu adalah sesuatu yang dapat diraba, sesuatu yang dapat dilihat, kan gitu. Dan berbentuk. Ya, dan berbentuk, betul. Iya, berarti Allah itu mawujud. Salah. Karena kan bentuk dengan berbentuk jangan Anda samakan. Sama. Apa bedanya? Walaupun berbeda mungkin signifikannya ada imbuhannya sama, bentuk sama berbentuk Enggak sama. sama. Nah, bagaimana Lihat share screen deh. Lihat share screen. Tuh, Apa? Mbak. Dilihat mawujud, ya benar berarti Allah mawujud. Oh ini Bukan hanya KBBI wujud. Arab ya? KBBA berarti. Jadi ini salah. Nggak apa-apa Bang. Kalau misalnya Bang Torres salah, bilang nggak apa-apa. Coba perbaiki dulu. Coba silakan. Silakan perbaikin. Jangan hanya bisa menyalahkan. Terus tiba-tiba kayak lempar tai nggak dibersihin. Ya jadi kalau wujud itu ada, kalau mawujud itu maka adanya itu bisa kita konfirmasi gitu. Contoh misalnya ada bisa konfirmasi dari mana? Bro. Setan itu juga wujud. Firmannya, nah kayak gitu loh. Itu juga wujud. Mawujudnya pada waktu Ya memang setan juga wujud, wujudnya apa? Goib, kayak gitu-gitu. Ruh apa? Ruh itu wujud juga. Wujudnya apa? Ruh. Kayak gitu, brethren. Gue untung ngerti lah tentang dikit lah buat makanan sehari bisa lah. Wujud sama mawujud gue ngerti bedanya. Ya Itu udah gue coba sempat wujud sama pelajari. mawujud bedanya kayak gimana coba? Jangan seperti gue belum jelasin. Wujud itu ngomong eksistensi ada. Setan pun juga disebut wujud. Ada. Bukan ngomongin bentuk. Nggak ngomongin bentuk. Tapi kalau mau wujud itu bener-bener bisa dilihat, bisa dipegang. Udah ada. Plus dari ulama bisa mana lu ngambil ini? Ya dari definisi. Definisi apa? KBBI? Iya.
Oh, berarti lu mau wujudnya yang KBBI bukan yang Islam kalau gitu. Baik, KBBI gimana? kan baru adanya Mau di. wujudnya Islam, silakan. Mau wujud Islam. Iya, kalau mau wujudnya Ya. yang Islam itu keberadaannya bisa Silakan dikonfirmasi. di-share, Abang Kaisar boleh di-share nggak? Abang Coba. Kaisar. Oh, boleh, bisa kores. Silakan. Coba, gue pengen Ya tahu. udah ini, kalau misalnya lu pengen itu KBBI bentar ya. Islam. Kamus besar Gua bahasa Islam. akan ini kita langsung ke ininya aja. Ntar ya gua move tab tuh sini cut. Nah, sini kita lihat sini. Nggak usah pakai ngomong, tunjukin dulu baru ngomong. Nggak bisa share screen. Bisa. Buka, Ini buka, aja buka, Kaiser buka. kasihin gua co-host kalau misalnya ada yang share bokep kan ketahuan siapa aja yang co-host. Udah sini. Udah. Bisa share screen, Bro. Bisa. Ya ini gua share screen. Udah, Baru sekarang bisa ya, Ge? udah dibuka. Udah dibuka itu. Iya, bentar. Nah, sip. Nah, ini Islam kok. Salah satu referensi dari kami. Nah, jadi diambilnya dari Atur ayat 35 sampai 36. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka menciptakan diri mereka sendiri ataukah mereka ini telah menciptakan Quran, langit Pak. dan bumi itu? Ini Sebenarnya Quran. mereka tidak meyakini. Nah, di sini berdasarkan hal ini Allah Ta'ala disifati dengan sifat ma'ujud ada dan dapat dijadikan berita dalam ucapan. Maka dapat dikatakan bahwa Allah itu ma'ujud ada. Akan tetapi Memang wujud bukan betul. nama, dia hanya sifat. Wabillahi taufik. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad beserta para keluarga dan sahabatnya. Wujud itu sifat nggak? Wujud. Sallu ala Nabi. Sebentar, Wujud sebentar, sifat. Wujud sifat. Mau wujud sifat nggak? Mau wujud sifat. Lalu apa bedanya? Mau wujud. Jadi Kalau wujud ini eksistensinya Allah itu sendiri. Nah, kalau mau wujud ini eksistensi Allah yang bisa dikonfirmasi. Apa itu? Nah, di sini. itu tuh dapat dari mana tuh kayak gitu tuh? Kalau ini misalnya ini nggak bisa dikonfirmasi, dapat dari mana tuh pemahaman gitu? Coba gue pengen. Ya ini dah, ini lu baca aja. Mana? Itu aja mau wujud. Berdasarkan hal ini Allah Ta'ala disifati mawujud dan dapat dijadikan berita dalam ucapan. Isi saya walaupun nggak terlalu mahal, ini saya bisa ngeliat tuh mawujud itu ada tanda kutip. Itu maksudnya apa tuh? Iya, disifati dengan sifat mawujud. Dapat dijadikan berita dalam ucapan. Itu mawujud kenapa pakai tanda kutip? Ya buang aja tanda kutipnya, buang aja. Lo nggak bisa. Kenapa lo buang? Lo kan nunjukin ini. Ya Yang lu udah. tunjukin Kalau kenapa lu suruh jadi buang? lu mau tanda kutipnya ada atau nggak ada? Yang gue nggak ada, harus ada. Gue Oh pengen ya tahu udah, kenapa harus itu ada. ada. Kalau gitu ya udah sifat Ada, jelasin. mawujud dalam tanda kutip, dalam tanda kurung ada dan dapat dijadikan berita dalam ucapan. Kenapa disebutnya mawujud? Disifatinya sebenarnya dengan itu sifat mawujud wujud. karena ada yang bisa dikonfirmasi apa itu ucapannya. Baik, gue jelaskan nih logika Cakep. bahasanya. Kenapa Oke. mawujud? Sebentar. Kenapa mawujud itu pakai tanda kutip? Karena wujud pun ada artinya. Nah, memang dua-duanya ada mawujud. Wujud Kayak ada itu. mana nih wujudnya? Jadi gini, sederhananya gini. Allah itu wujud. Kenapa kemudian sifat mawujud itu dinisbahkan kepada Allah? Karena mawujud itu ada akibat daripada adanya ada. Ngerti enggak? Artinya gini, alam semesta ini mawujud disebabkan karena eksistensi penciptanya itu wujud. Apa maksudnya? Gini. Maksudnya adalah alam semesta ini diadakan oleh esensi yang ada. Sisang wujud. Nah, itulah yang disebut sebagai mawujud, seperti yang diterangkan misalnya dalam Al-Qur'an yang saya katakan tadi. Bahwa adanya ciptaan ini disebabkan karena adanya sang ada. Kan gitu. Jadi Allah itu ya wujud, mawujud, sebab akibat. Sebab karena adanya sang ada sehingga alam semesta ini menjadi ada. Jadi penggambaran tentang adanya wujud Allah itu karena adanya alam semesta ini. Kalau tidak ada pencipta, maka tidak ada ciptaan. Dengan adanya, nampaknya, kelihatannya daripada ciptaan, maka membuktikan bahwa yang menciptakan itu ada. Ya, gini Bang, sebenarnya gue belum bahas tentang masalah keimanan dulu. Kan tadi kan kita bahas tentang bedanya mawujud. Gue nggak ngomongin tentang iman dulu. Arti katanya itu dulu, gitu loh. Arti katanya dulu itu. Mau itu nanti secara teologisnya berbeda pemahamannya, gue nggak masuk ke situ dulu, Pak. Makanya tadi kenapa saya ngambilin istilah yang ada di kamus, karena memang itu ngomongin bukan teologis, tapi ngomongin bahasa, linguistik itu loh. Itu loh tadi kenapa gue nunjukin KBB. Tapi kalau kamu mau bilang sedikit bang. Baik. Sedikit bang, karena Yesus menasihati bahwa sembahlah Allah dalam Yesus, jangan nggak diterima. Ya. Artinya interupsi ditolak. Anda Jadi jangan bawa jangan makhluk. Ini kita sedang membahas tentang pencipta makhluk. Yesus itu makhluk, nggak usah dibawa-bawa. Enggak, bukan gini loh. Kita ngomongin tentang masalah Allah Subhanahu wa taala yang terlihat.
Gitu loh. Dari tadi tuh Emang bahas itu, emang Bang. ada manusia yang bisa lihat Tuhannya Yesus gitu. Bukan, kita fokusin di Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dia, Tuhannya Yesus Ini. itu Allah Subhanahu wa taala. Beda. Allah Subhanahu wa taala Beda. itu kan ya jelas. Jelas dong, Bang. Bedanya di Sebentar, mana? baik. Coba. Bentar ya. Eh, Saya kasih tahu bedanya. Salah satunya ya. Salah satunya. Bentar. Di mana sih? Share screen. Gue lagi live soalnya nih. Alkitab. Ini yang sering Udah kita timerin aja yuk supaya gue ikut ngobrol. Nggak usah nih ngobrol santai kok. Kalau di timerin harusnya pakai persiapan. Ya elah, Iya. bahasanya ini nih lagi. Peluru ini kan gue nggak pakai Tumben peluru. Aderon nggak berani. Tumben Aderon nggak berani. Nggak apa-apa. Gini loh kan kalian kan banyak. Gitu kan satu gue satu. Nggak apa-apa kalian tuh lebih. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi gue pengen ngerasain punch yang lebih keras-keras lagi dari kalian. Gini nih. Yohanes 17. Ini Bang ya. Demikian kata Yesus. Lalu ia mengenadah ke langit dan berkata Bapa. Dari mana disebut Allah itu Bapa? Oh, itu hanya sebutan kan? Nggak bisa, bukan hanya. Di sini Oh salah ini. nggak boleh gitu, Bang. Yesus Nggak ini mendoakan supaya anaknya Bapak itu dipermuliakan. Salah. Siapa Ini, anaknya Bapak itu? Gini, Mas Kores. Ini saya memegang kitab Injil yang mungkin kamu anggap ini bukan kitab Injil murni lagi. Ya. Minimal saya pemegang kitab ini. Oke, minimal saya pemegang kitab ini. Iya. Oke. Jadi sini ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya pada saat mempersiapkan mereka untuk dalam pemberitaan Injil. Yesus ini berdoa kepada Bapa. Dia sebagai anak, permuliakanlah anakmu. Sekarang ini fokus kita. Bukan yang ini tadi, Yesus mendoakan anaknya Bapak. No, Kores, dengar dulu. Tadi kan si Bang Juma menyebutkan bahwa Allah itu adalah yang disembah Yesus. Oh ya, itu pasti itu. Nah, Itu itu nggak ya. bisa diragukan Di itu. sini saya gugurkan. Tuhannya Yesus itu adalah Allah Subhanahu wa Di sini taala. saya, ya gini Bang, di sini saya gugurkan. Saya hendak lagi mau menggugurkan harapan Abang. Enggak dong. Nah, iya ini sekarang Para belum, nabi saya itu belum. mengajarkan itu. Loh, saya belum menggugurkan ini, jadi belum terjadi. Kenapa? Karena Allah itu bukan Bapa dan Isa itu bukan anak. Bapak dalam arti kata apa maksud Anda ini? Sumber dari segala yang ada di mana di dalam dirinya terdapat firman, itulah anak. Dengan saya tanya dulu, Bapak dalam perspektif bahasa kita orang Indonesia, apa Aba, huruf K berarti? Ava, Avi, Avinu. Nah, kenapa orang-orang Yahudi menyebut Tuhan itu dan sebutan itu? Dia itu adalah sumber. Karena apakah Anda kira bahwa Bapak itu punya istri, punya sepupu, Tidak punya ada paman, orang gitu? Yahudi maupun Nah, Kristen. berarti yang dimaksud Bapak di situ adalah apa kan? Allah Subhanahu wa taala itu yang menyalahpahami. Tidak ada di dalam Enggak. Anda yang itu, salah Bang. paham. Orang Enggak, sebentar, orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dan sebutan itu karena mereka merasa akrab, intim, dekat. Apatah lagi Yesus yang tanpa ayah, maka menganggap Tuhannya itu sebagai intim, bapaknya. dekat itu bisa berbagai macam, bisa disebut istri, bisa disebut sahabat dan lain-lain. Tapi Ya, kenapa orang Yahudi menyebut Bapak bukan berarti dalam kata arti sama seperti orang Kristen menyebut Bapak itu. Nah, ini Bapak biasanya itu saya adalah- tahu. Biasanya Nah, saya sekarang- tahu maksudnya Bapak itu bukan seperti itu. Bukan Ya, seperti itu. Bapak itu maksudnya adalah pencipta kan? Bukan Jadi Bapak. siapa dan? Ya, gini. Suaminya Maria merujuknya gitu. ke gini. Memang merujuknya ke pencipta, dia juga pencipta, maha kuasa dan lain-lain. Tapi kenapa disebut Bapak, itu loh fokus kita. Iya, karena mereka dianggap sebagai orang yang dekat dengan penciptanya. Loh, kalau dekat bisa juga istri. Tapi Ya kenapa betul. Nah, Tapi ini kan sudah mereka sebut dengan Abi. Artinya kan kedekatan dia dengan Tuhan. Tapi bukan berarti Abi dalam bentuk biologis, tapi itu adalah kedekatan. Enggak, gini loh, kalau cuman hanya diartikan dekat, dia bisa menggunakan, mereka juga bisa menggunakan Nah, lalu apa yang Anda Nah, ingin, ini saya mau jelas. apa yang Bapak saudara itu- ingin jajakan dengan sebutan Bapak itu? Baik, Bapak itu adalah asal sumber. Ya benar. Berarti yang sumber itu kan Allah. Ya, bukan ngomongin tentang, sebentar, bukan ngomongin tentang yang dekat, merasa dekat, enggak. Sumber, kalau orang ngomongin Avi, soalnya Abraham pun juga disebut Avi. Bapak juga disebut, tapi mereka nggak hendak menyamakan antara Hashim dengan Abraham, enggak. Avino juga. Jadi Abraham. mereka menyebut Bapak itu karena apa? Ya itu tadi barusan yang saya bilang, bahwa Karena? dia itu sumber dari segala yang ada, termasuk
Di dalamnya termasuk ilah yang kamu sembah. Ya berarti benar yang dimaksud Yesus Bapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dialah Allah, ide ilah yang abang sembah inilah berasal dari dia, karena memang kan dia kan menciptakan juga kan setan dan yang lain-lain. Oh, jadi Anda menganggap Allah itu setan gitu. Enggak, bukan. Dia yang maha pencipta Kalau segala gitu yang hapus termasuk saja yang kata Allah di kitab Anda. lo enggak Kasihan masalah, itu. Bang. Oh, enggak masalah. Bahkan kalau saudara membawa Nah, ini Yohanes abang 17 di ayat di nomor 3-nya itu justru bukan Bapa di situ ketika Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tidak Ah. dikatakan satu-satunya Bapa kan? Ayo. benar. Gini loh, satu-satunya betul. Tapi kan Kenapa rupanya? Kenapa dia pakai kata Allah di situ? Kenapa enggak pakai Bapa? tadi saya fokusnya udah bukan ke situ lagi loh, tentang kata Nah, Allah. itu loh. makanya Jadi saya bingung. kujelaskan. Bentar, Bang. Ketika Yesus mengatakan Bapa, itu sedang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Salah. Bukan gitu. Lo Bukan. kok salah pula? Ya karena saya yang punya kitab. Ya, jadi yang Anda Iya, maksud betul. Bapa itu Yusuf, Kenapa? Bapak tirinya. Kenapa Bang Juma salah, Aderion benar? Karena saya yang pemegang kitab. Iya, saya ngerti. Iya. Tapi Yesus itu ketika Anda bercerita sebagai sosok yang datang kepada Bani Israel, itu Nabi kami. Gini Ayo. nih, contoh bahkan nggak. Iya. Kalau Isa itu nggak pernah disebut anak, Pak. Ya nggak Gitu apa-apa, kan. itu di kitab Anda tidak masalah. Lu nggak boleh. Nggak masalah. Gini loh. Masalahnya kitab Anda ini bukan ajaran Yesus. Nggak justru Dan gini. itu, Nggak itu gini. permasalahannya. Nggak justru. Jadi Ya, kedatangan kan Al-Quran gini. itu untuk meluruskan gitu loh. Nggak meluruskan, mengubah. Enggak, kalian yang mengubah. Oh, enggak. Sekarang Islam gini, saya meluruskan, tanya, mengembalikan makna Yesus itu apa? kembali ajaran Yesus itu. Enggak, kalian itu justru mengubah semuanya, Oh, bukan nggak cuma bisa, tentang nggak bisa. Enggak, Nggak memang bisa pasti Anda mengatakan mengubah, nggak bisa. Justru Oke, kami kenapa? meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh kalian, Bukan. kan gitu. Ah, baik. Itu kan premis, Mas. Enggak. Sekarang gini, logika akan bukti- sederhananya gini. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya. Itu aja dulu. Bapak. Betul. Ya, Bapak itu Bapak. siapa? Mengajarkan Bap- menyembah kepada Bapak itu Tuhannya ya, kan? Bapak itu ya bapaknya. Dia sebagai Siapa anak. bapaknya itu? Allah kan? Bukan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Dia. Anda itu Bapak bertaburan ini. Allah. Sebentar gini, Pak. Gini. Yohanes 17 ayat 24, liatin. Ini loh yang disebut, Pak. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, terus? Itulah hubungan antara anak dengan bapak. Sebelum Ya dunia nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah. esensi. Itu Salomo esensi. juga mengatakan hal yang sama di Di mana? Di Amsal 8. Amsal 8 ayat 22. Kita lihat. Ya, Amsal 8 ayat 22. Di mana disebut Amsal? Yeremia 30 juga Sebentar, sama, satu-satu Yeremia aja, 1 juga sama. Satu-satu, Bang. Kan ini kan saya kan pemegang kitab. Abang kan nggak percaya sama Amsal. Siapa yang percaya sama Amsal? Abang percaya nggak sama Amsal? Enggak loh. Percaya, saya percaya. Mana dasarnya abang percaya? Ya, saya percaya bahwa surat-surat yang ada di dalam kitab Anda itu memberitakan Mana tentang kalian hal yang sama pernah Amsal? ada gitu. Enggak, di mana disebut kalian tuh beriman sama Amsal? Ya, kami beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Tuh, kitab-kitab terdahulu di sini nggak dianggap kok Amsal. Ya, nggak masalah. Intinya di Kalau itu masalah. Kalau nggak dianggap, kenapa abang percaya? Ya, masalahnya ini saya gunakan Amsal untuk menyadarkan adik saya ini. Oh, saya gitu paham loh. sekali. Saya Ya, paham. kalau paham, kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus Tuhannya bukan Allah? Ini apa nih? Coba lanjut, kita fokus dulu ini. Eh. Itu gimana? Coba abang. Amsal 8 coba. Ya, silakan. Ini maksudnya apa? Ya itu, Apa? apa yang dikatakan oleh Amsal di situ? Apa? Ya, di antara daripada dalil Amsal 8 itu, aku ada sebelum langit dijadikan. Berarti lebih duluan Amsal Salomo kan? Gini, aku ini siapa sih? Ya, kalau saya mengartikannya untuk sementara ini Salomo. Anda mengartikannya apa? Salah. Satu ini ya. Jenis literasi. Ya, Sebentar, oke, saya oke. jelaskan. Ya, baik, saya jelasin. salah. Oke, saya salah. jelasin. Berarti itu adalah Ya, saya itu jelasin. adalah Ya, saya Itu jelasin. adalah hikmah. Saya jelasin. hikmat siapa? Hikmat siapa? Hikmat Hasyim. Sebentar, saya jelasin satu-satu, Pak. Satu. Dengar dulu. Bang Saya Juma jadi malu, sebut aja namanya siapa. Kalau itu Bentar bukan dulu. Salomo lalu siapa? Sebut Bentar nama dulu. coba. Hikmah itu nggak bernama, Pak. Oh, enggak berani kan Oke, kalian sebut hikmah. nama. Bukan nggak berani, nggak ada. Gimana sih, Babang saya itu disuruh ngomong yang nggak ada. Gimana sih? Sebentar. Kalau bukan Salomo Jelas. lalu siapa? Oh, ya itu tadi kan saya bilang hikmah. Gini, Hikmat itu apa? ini jenis literasinya, Bang. Ini jenis literasinya itu bentuknya ketuvim, tulisan-tulisan suci yang dimana ini mungkin kalau diparalelkan sama Quran itu disebutnya muktasabihat.
Jadi Ya. perkataan-perkataan ini nggak bisa dimaknai secara literal, nggak bisa. Ini bentuknya puisi, tulisan suci. Nah, di sini merujuk bukan ke si Salomo, bukan. Jadi Justru kepada karena siapa? hikmah ini, hikmah, firman, di mana firman ini adalah permulaan pekerjaannya. Iya, berarti ini adalah Yesus gitu. Firman, saya ngomong Yesus itu ini bang, Yesus itu ini, Matius 1 ayat 25. Enggak, tunggu dulu. Loh, oke. Amsal ini untuk Yesus atau untuk Salomo? Untuk hikmah. Firman. Iya, firman itu Yesus atau Salomo? Nah, itu saya mau menjelaskan siapa itu Yesus. Boleh nggak saya jelasin siapa itu Yesus? Ya silakan aja. Yesus Oke, itu manusia. jadi Apa ada ya, tanpa sistematis dijelaskan ya, udah Bang. jelas gitu. Enggak, belum jelas. Kamu belum tahu. Abang ini belum tahu. Abang kan orang umi. Orang yang umi. Yang nggak tahu pengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya dan disuruh bertanya Apanya yang tidak ditahu pada di bahasa Adirion. Indonesia kok? Itulah Juma. Abang Juma nih. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kemanusianya inilah bernama Yesus. Adirion tahu dari mana? Dari sini. Matius 1 ayat 25. Matius 1 Iya, ayat 25. Ini Yesus ini adalah Firman telah anak menjadi manusia. lihat. Yesus itu adalah nama anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria. Itu Iya, Yesus, bukan nama hikmah, bukan nama firman, enggak ada. iya. Jadi yang dimaksud awal penciptaan itu siapa di sana? Yohanes 1 ayat 3. Bentar. Enggak, Yohanes Ya berapa? ini saya jelas. Ini dia. Iya, Gimana? silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Oke, Nah, itu dia. oke. Berarti yang menciptakan itu adalah firman kan? Ya, jelas. Oke, Sebentar. berarti Ya, Yesus sebentar. ini adalah ciptaan kan? Bukan dong, dia Karena dia diawali oleh firman. enggak dong, Bang. Ya. Gimana? Gimana ceritanya? Yesus itu Enggak. diawali firman loh. Enggak, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Betul, Oleh itu enggak salah. Iya, benar. Oke, Oleh betul. Yesus, sang firman ini langit dijadikan. Oh, nggak bisa. Yesus sebagai praeksistensi Nggak. dia sebelum Anda memaksakan sesuatu yang sangat-sangat membodoh-bodohi. Enggak mungkin. Yesus nggak mungkin. Saya itu bukan Gimana? Islam, Bang. Apakah Saya Allah, bukan- apakah Bang. Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dengan Yesus? dengan firman-Nya. Nah, apakah Yesus itu firman atau manusia? Ya, firman yang menjadi manusia namanya Yesus. Nah, kalau firman menjadi manusia, alam semesta ini juga sama. Apa? Dari firman menjadi apa yang ada. Di mana dalilnya coba? Ada Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Tunjukin di dalam Quran itu kalau misalnya semua ciptaan itu adalah dari firman menjadi matahari. Firman menjadi Ya lalat. kan alam Mana, semesta di mana? ini terjadi disebabkan Enggak, karena Allah berfirman. Enggak ada. Yesaya 55 ayat 11 itu bukan berujuk kepada ini, saya tunjukin lagi. Ini bagus nih. Injil banyak dikabarin kalau sama Bang Zuma nih. Oh iya pasti. Oh iya, Quran jangan. Yesaya 55 nomor 11 bahwa apa yang terlontar dari Quran mulut Allah minder. Bang itu Zuma nih tidak suka minder kalau bahas tidak- Quran Maderion. tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia tanpa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Oke, Ketika berarti- Tuhan berfirman, menyampaikan firman-Nya melalui Gabriel kepada Maria, aku ingin engkau hamil, apa yang terjadi? Terjadi Maria hamil. Bentar, wait. Kok jadi Gabriel? Iyalah, kan Nggak, Gabriel soal- yang datang memberitakan kepada Maria. Ini kan nggak Maria, bicara Tuhan- malaikat, Bang. Ini fokus dong. Ini kan Tuhan kita mau lagi engkau bahas. hamil. Kan gitu, firman yang jadi Yesus itu jadi manusia diawali firman. Enggak gitu, enggak fokus di sini dulu, Bang. Satu-satu. Percuma dong saya nunjukin ayat. Kita nggak bahas Iya. ini. Apa tuh? Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Oke, iya disebutnya. Iya tidak akan kembali kepada. Kalau misalnya, sorry, gue mau ngingetin dulu nih. Tadi kan Iya. abang ini mau membuktikan kalau matahari itu adalah firman yang menjadi matahari. Bener gak? Betul. Betul. Sekarang berarti bagaimana di sini implikasinya? Aplikasinya terhadap pernyataan abang ini terhadap firman menjadi matahari Oke. ini bagaimana? Silakan. Oke. Jadilah terang. Jadilah malam, jadilah terang. Terang menerangi siang, menyelimuti siang. Oke? Apa yang terjadi kemudian? Matahari kan pada hari keempat, Ya, benar enggak? Nah, betul. matahari itu pada mulanya apa? Nggak ada. Matahari pada mulanya firman. Nggak ada. Loh, jadilah terang. Jadilah sebelum kalau disuruh jadi dia jadi nggak? Enggak jadi. Makanya Ya iya, dibilang berarti pada nggak ada. mulanya, pada Berarti mulanya, matahari dari yang tidak ada menjadi ada kan gitu. Yesus gimana? Bentar dulu, bentar fokus dulu ke situ. Jangan ke Yesus. Jangan lari dulu. Kan Matahari tadi abang, gini bang, segala- kita fokus. dengar, Kita segala fokus dulu. sesuatu yang ada
selain daripada pencipta, itu adalah hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ah, oke, good. Berarti Ah. dari mana abang bisa bilang kalau matahari itu adalah dulunya firman? Kan Tuhan yang menciptakan. Karena Betul. Tuhan mau, maka matahari ada. Iya, apakah matahari itu adalah dulu firman? Matahari ada disebabkan karena adanya firman. Berarti kalau disebabkan, artinya matahari itu firman atau sebab dari firman? Matahari adalah sebab dari firman. Good, berarti siapa bilang firman? Nah, jelas itu firman. Jelas. Jadi Awalnya kenapa pada kamu menyebut bahwa matahari itu adalah dulu kita urai dulu, kita urai, Ini kita direkam urai. loh, Bang. Ini direkam Mata- loh. Oke, Ini ya nggak direkam apa-apa. loh. Pada mulanya matahari adalah, Nggak ada. lalu bagaimana caranya diadakan? Dijadikan. Ya, bagaimana caranya dijadikan? Dijadikan oleh firman. Nah, berarti Allah berfirman. Betul. Nah, sekarang bagaimana prosesnya Yesus ada? Loh, gimana? Fokus dulu ke matahari dulu. Jangan ke Yesus dulu. Itu Jangan dulu, udah Bang. selesai. Matahari ada berawal dari berfirmannya Allah. Dari Termas- dari Allah berfirman, maka matahari ada. Kasus kita sekarang, abang itu harus membuktikan bahwa matahari itu adalah firman. Itu fokus saya. Pahami dulu bahwa Nah, itu firman dia- itu adalah kehendak. Pakat dulu. Itu bukan tadi permasalahan kita. Iya, matahari Nah, itu sekarang, kehendak dari sesuatu matahari- yang tidak ada, kemudian Sang Maha Pencipta mengadakan, maka terjadilah matahari. Kan gitu. Berarti matahari dari mana abang bisa disebut firman? Ya, kan Tuhan yang menghendaki, jadilah terang. Sebelumnya kan belum jadi. Iya, tapi karena adanya firman, Allah berfirman, maka jadi terang. Terus kenapa abang bilang matahari itu dulunya firman? Ya jelas dong. Karena Tadinya adalah perkataan, tadinya adalah kehendak, tadinya adalah keinginan. Sehingga keinginan Tuhan menciptakan matahari, jadi matahari. saya kasih buat PR yang menyulitkan. Berarti matahari itu firman atau matahari itu adalah akibat dari firman? Kan sudah kujawab tadi, matahari Apa? itu adalah akibat dari firman. Kenapa abang bilang matahari itu adalah firman? Lah. Matahari itu ada pada mulanya adalah firman. Enggak. Loh, Kalau loh. pada mulanya adalah firman, kenapa sekarang abang tadi bilang akhirnya matahari itu adalah akibat dari firman? Lah kan pada mulanya firman, berarti pada firman mulanya firman. perkata. Tunggu dulu. Apa firman menurut saudara dulu? Di sini harusnya bobar. Di sini harusnya udah bobar, Bang. Saudara Udah bobar. pahami firman itu apa? Firman itu hologos ya. Hologos itu adalah pribadi, hipostasisnya Allah. Oke. Sumber Oke. dari segala perkataan, sumber. Oke. Nah, Ya. sekarang Bukan namanya perkataan. oke. Jadi matahari itu punya sumber kan? Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Jadi dia terjadi dengan sendirinya. Terjadi karena firman. Nah, itu sumbernya tuh. Betul, Sudah firman itu. Benar. Kamu sudah sebutkan sumbernya. Benar, Sumber apa? matahari adalah firman. Sumber Bukan alam berarti semesta ini firman. adalah Benar, sumber matahari adalah firman, bukan berarti matahari adalah firman. ya, oke. Oke. Iya, jadi jangan bilang Oke, matahari itu adalah Oke, firman. baik. Bang. Anda nggak paham sampai ke sana. Oke, nggak apa-apa. Saya tidak mengatakan matahari itu firman. Diubah. Enggak, karena Anda nggak akan paham sampai ke sana. Enggak, bukan diubah. Sekarang gitu, abang mau mengubah itu premis atau enggak? Enggak. Saya katakan, saya Loh, kalau cocokkan enggak dengan pemahaman Anda. stick deh. Kalau pemahaman saya, Di situ matahari aja. itu pada mulanya adalah firman. Oke? Nah, iya, Nah, sekarang final matahari di situ. itu akibat dari firman atau matahari itu adalah firman? Matahari itu pada mulanya adalah firman. Tapi matahari ada karena akibat dari firman. Betul. Apalagi? Bagaimana itu dua hal itu bisa disatukan? Satu, abang bilang menyebutkan bahwa matahari itu adalah firman. Yang kedua, di lain pihak dengar abang dulu. bilang Satu matahari itu sumber, satu akibat dari sumber, firman. satu sumber, dan satu Terus, adalah hasil. Sumber menghasilkan hasil dari firman kemudian menjadi matahari. Jadi kalau dianalogikan, pada mulanya matahari adalah firman. Ini nih, Paham saya nggak ngerti. Abang itu logikanya dari mana nih kayak gini? Bang? Loh, saya nggak ngerti. Matahari Beneran. ini bisa ada nggak kalau Allah itu tidak berfirman? Gini, sekarang saya nyari analogi yang pas ya, analoginya nih. Habis itu kita analogikan ke Yesus. Yesus jadi nggak kalau Allah tidak berfirman? Bukan. Oh gini. Nggak Oke, bisa. baik. Yesus itu Tapi nggak bisa tercipta kalau tidak diawali dengan firman. Iya, saya akan Matahari kesana pada nanti. mulanya firman sih. Anjing. Ya, Nanti. matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman. Nah, ini Matahari nih, pada baik dalam mulanya teologi itu. Islam maupun Kristen itu gagal. Nah, bantai itu coba.
Benarkah Yesus bukan pada mulanya adalah firman? Jangan fokus dulu ke matahari dulu, Bang. Bantai dulu. Fokus dulu gitu loh. Enggak, matahari udah final. Karena gini loh, Isa Pada itu mulanya pun kalau di matahari dalam itu Islam, adalah sorry Bang. firman. Sorry Bang. Karena gini loh, karena Ya, Isa pun di dalam Islam itu disamakan dengan penciptanya Adam, bukan matahari loh. maksudnya? Gitu? Iya, Isa itu diumpamakan tuh perumpamannya penciptanya itu sama seperti Adam toh, bukan matahari. Lantas ini sebenarnya nggak apple to apple pembahasan tentang matahari Ya adalah udah, firman dengan jadi- Yesus, gitu loh. Jadi Kita fokus. Anda mau dudukkan Yesus sama dengan Adam gitu. Boleh? Saya mau mendudukkan yang menggugurkan, sorry bukan cuma mendudukkan, menggugurkan harapan Ya. abang ini kalau disebut bahwa matahari itu adalah firman. Matahari Itu itu dulu. pada mulanya adalah firman. Itu satu dari teologis nggak ada ayat itu menyebutkan. Nggak bisa Kedua, gitu dong. logikanya Itu pun narasinya keliru itu. Matahari Oke, pada oke, bulan sekarang- adalah firman. Matahari itu tidak ada. Matahari itu pernah tidak ada. Yesus, Dia menjadi ada karena firman. Yesus, Yesus kenapa dengan Yesus? Kita lagi bahas Dia- matahari. Kita lagi bahas matahari. Kenapa Matahari takut itu Anda- tadinya kenapa tidak Anda- ada. Dia dijadikan Dengarkan. karena firman, bukan matahari pada mulanya adalah penciptaan firman. matahari Logikanya gimana? jauh lebih hebat daripada Enggak, penciptaan Yesus. gini. Kita balik dulu ke firman. Matahari pada mulanya itu ada atau tidak ada gitu dulu. Matahari Pada mulanya ada atau tidak ada. Matahari itu Tidak terjadi dari ketiadaan atau dari sesuatu yang ada dulu sebelumnya. Tidak ada dari Ya sesuatu sudah. dari sesuatu yang Matahari tidak ada. itu ada Dengar. dari hal yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang Oke. mengadakan? Yang mengadakan Nah, adalah firman. Begitu logikanya. Yang Jangan salah paham logika. yang mengadakan Bukan, adalah Allah dengan berfirman. Iya, makanya jangan bilang matahari pada mulanya firman. Itu logikanya Oh iya, cacat. memang. Matahari itu ada dari hal yang tidak ada, diadakan oleh firman. Oke, sebelum jadi matahari awalnya kayak mana? Dari hal yang tidak ada dong. Ya kayak mana prosesnya? Saya ingin tahu dari Anda. Lu nggak tahu bagaimana cara memproses buat Gimana sih? matahari. Logikanya nggak nyambung. Nggak ada tutorial. Itu Tutorial kitab membuat Anda loh. matahari. Itu kitab Nggak Anda ada. loh. Itu kitab Anda loh. Kalau Ada kamu tertulis bilang matahari firmannya pada jelas. kalau kamu bilang matahari pada mulanya Jadilah firman, berarti Sabar. matahari itu sama dengan Allah juga dong. Saya tanya sama Sedangkan Anda. firman tidak punya awal mula. Gimana sih? Saya tanya sama Anda. Jadilah terang itu apa? Dari yang tadinya tidak ada terang menjadi Ya, saya ada tanya sama terang. Dijadikan Kata-kata- oleh siapa? kata-kata Dijadikan oleh yang firman. iya. Jangan salah logikanya. Logikanya itu cacat. Oke, cacat logika saya. Oke, sekarang saya ingin tahu logika Anda. Kata per kata yang disusun menjadi Lanjutin, Dek. jadilah terang itu apa namanya? Perkataan. Perkataan. Nah, Verbal, boleh nggak saya perkataan katakan bahwa verbal. itu adalah firman? Ya, boleh. Nah. boleh. Ketika mana duluan? Jadilah terang atau matahari dulu baru perkataan itu? Jadinya dulu, makanya matahari Nah, jadi. berarti firman matahari pada mulanya adalah Nggak ada. Matahari itu dari Bagaimana sih? ketiadaan. Dari Gimana? nggak ada jadi ada. Bagaimana? Ini direkam loh bang. Allah, Ketawanya gini, abang ini gini, direkam gini. loh. Iya nggak apa-apa. Ini Biar ketawanya abang bisa rekam loh. Enggak masalah. Saya pun Aduh. rekam. Saya live ini. Asal jangan di-kick aja. Iya. Saya admin saya. Enggak. Biasa, ya. Saya senang. Jadi gini. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itu Mazmur 33 nomor 9. Nah, sekarang sebelum menjadi matahari, apakah Tuhan itu berfirman atau tidak? Apakah Tuhan memberi perintah atau tidak? Tidak. Loh. Jadi matahari terjadi dengan sendirinya. Dengan berfirman. Nah, coba gimana, Berarti matahari Jadi, tercipta adalah pada akibat- mulanya adalah akibat bukan akibat. akibat apa? dari firman. Matahari Nah itu iya, awal mulanya. berarti Iya, pada kenapa bilang mulanya firman? adalah firman. Pada mulanya tidak ada. Bukan adalah firman. Abang ini gimana sih? Bang, gimana? Jadilah terang. Itu firman atau bukan? Betul. Nah, berarti Perkataan. berarti jadilah terang itulah yang mengawali proses adanya matahari. Berarti Betul. matahari pada mulanya adalah tidak firman. ada. Tidak Bukan ada tidak menjadi ada karena karena Iya, berfirman. Iya, betul. Dari tidak ada menjadi ada, diadakan oleh yang ada dengan cara berfirman. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Pada Gini, mulanya abang ini tidak percaya ada, diadakan oleh Nah, firman. bagaimana caranya mengadakan? Loh gitu kita nggak tahu bang.
Bagaimana dengan cara mengadakannya? berfirman. Jadilah terang itulah firman. Gini. Abang itu tadi percaya kan dia dari yang tidak ada menjadi ada. Iya, Nah, sekarang abang bilang juga dia itu adalah sebelumnya firman yang menjadi matahari, benar nggak? betul. Berarti matahari itu sebelumnya ada dong. Penciptanya, Matahari itu adalah berarti sebelumnya ada dong, bukan yang dari yang tidak ada. penciptanya yang ada. Lah betul, berarti Nah, penciptanya ini mengadakannya dengan cara apa? berfirman. Nah, berarti matahari pada mulanya Tidak ada. tidak ada, betul. Tapi, iya, benar. Tapi untuk mengadakannya, Allah mengawalinya dengan Berfirman. berfirman. Berarti matahari pada mulanya adalah Tidak Ketiadaan. ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ada, Hanya diadakan Allah yang oleh bisa firman. membuat seperti itu. Iya. Nggak usah membodohi diri. Segala sesuatu yang Abang ini dikehendaki. udah membodohi diri, saya. logikanya itu cacat. Dengar. Segala sesuatu yang tadinya diciptakan itu awalnya tidak ada. Jadi nggak usah ke sana. Kenapa bahas bilang tentang matahari itu adalah firman? Kalau Yang memang tidak ada, matahari yang tadinya tidak ada kalau mengawali matahari itu adalah eksistensinya firman, dengan cara bener, Bang? berfirman Tuhan itu. kalau matahari itu awalnya adalah firman, berarti Berarti dari yang matahari ada selalu menjadi ada. Tidak pernah ada masa matahari tidak ada. Selalu Oke, ada. Iya, selalu Oke, ada. di sini. Sesat kayak begitu. Izinkan saya 30 detik. Tolong luruskan Silakan, ini pemahaman saya kalau keliru gini. Silakan. Oke, saya ingin membentuk rumah. Saya ingin membangun rumah. Saya katakan kepada staf saya pingin rumah di sini ya, tipe 36. Rumah itu terjadi, dibuatlah oleh tukang saya. Sekarang kalau saya katakan, rumah ini pada mulanya adalah perkataan. Salah enggak? Rumah ini pada mulanya adalah perkataan. Bukan, Iya. salah. Bukan. Salah. Tukang saya bekerja membangun rumah karena pada mulanya mereka mendengarkan perkataan. Perkataan Benar. siapa? Perkataan saya, sang Betul. penguasa. Nah, Kenapa Jadi rumah itu adalah matahari Bang yang Zuma? diciptakan Apakah rumah itu adalah Bang Zuma? bukan, Perkataan Bang Zuma? bukan. Apa? Bukan saya. Benar, Tapi- bukan perkataan Bang Zuma juga. Jadi mulutnya perkataan saya, betul. berarti mulutnya Bang Zuma penuh pasir, kerikil, Oh, semen gitu ya. salah. Sama ketika saya katakan, Yesus. apakah Yesus Ya, itu makanya keluar? Nah, dari itu. tembak nih, gue udah tahu pasti Apakah udah Yesus itu gatel keluar dari nih. mulut Allah? Kalau matahari dibilang pada mulanya firman, berarti ada radiasi matahari di dalam firman. Gimana Oh, logikanya? salah, Anda keliru. Matahari itu berasal sekarang dari hal kembalikan yang tidak kepada diri ada, Anda. Sekarang diadakan oleh kembalikan firman. kepada diri Anda. Kalau Apakah keluar dari kalau mulut Anda saya bilang pasir? matahari pada mulanya ada firman, berarti sejak semula matahari itu selalu ada. Itu sesat. Sekarang gini, Matahari itu berasal dari hal yang tidak ketika ada saya menjadi ada. mengatakan rumah ini Monggo dilanjutin. jadilah rumah, apakah mulut saya itu keluar semen, pasir? Enggak kan? Tapi rumah itu berasal dari perkataan saya kan? Atas instruksi, atas ide, atas gagasan saya, bawahan-bawahan saya kemudian membuat rumah Ya, itu. Maka saya katakan, wujud rumahnya tadinya ada nggak? enggak ada. Ya sudah, nggak ada. Udah selesai masalah. Rumah berasal dari? Wujud rumahnya tadinya ada nggak? Enggak ada. Ya Saya sudah, katakan, itu udah jawabannya. Itu sudah nah, jawabannya. wujud matahari tadi ada enggak? Nggak ada. Enggak ada. Dia Iya. mulanya ada dari? Diadakan oleh matahari. Diadakan oleh firman. Nah, berarti Berarti dia sebelumnya matahari tercipta wujudnya ada nggak? Berarti karena sebelumnya kehendak, matahari kan? wujudnya ada nggak? Enggak Berarti ada, wujudnya enggak matahari ada, nggak ada. enggak Sudah ada, itu enggak ada. jawabannya. Ya, terus Udah, apa udah, masalahnya? amat sih. Nah, sekarang Sabar. Nah, kalau saya Sabar. katakan matahari pada mulanya adalah perkataan, salah enggak? Beda dong. Matahari pada mulanya adalah Beda loh, Bang. Masa Beda gitu sih, dong. Bang? Oh, Nggak gitu boleh ya? gitu, Bang. Itu bukan logikanya, Pak. Itu, Jadilah Bang. terang itu perkataan atau bukan? Betul, tapi kan bukan Kenapa berarti Anda mengatakan matahari bahwa itu adalah- matahari bukan pada mulanya perkataan? silakan Bukan silakan itu Erwin mau bicara dulu dah. Justru matahari itu ada karena perkataan, bukan perkataan itu sendiri gitu loh. Wujud Iya, matahari siapa- tadinya tidak siapa ada, yang mengatakan- wujudnya diadakan oleh Siapa firman. yang mengatakan bahwa perkataan Tuhan itu yang nuzul menjadi matahari? Tidak ada. Laksana Yesus bukan Nggak perkataan ada emang. menjadi matahari. Enggak ada siapa yang ngomong gitu. Yang menjadi Yesus itu adalah dagingnya Maria, spermanya Maria, darahnya Maria. Itu yang menjadi Spermanya Yesus. Maria. Spermanya Maria. Iya. Gini, sebentar dulu. Gimana?
kita samakan dulu apa sih arti firman itu supaya Firman itu perkataan, itu kata. Oke. Di dalam Kristen. Firman sama dengan kata. bentar. Berfirman berkata. Oke. Gak usah dipersulit. Dulu mic Gak usah mulai, dipersulit. pakai dulu mic. Gak usah dipersulit. Bukan. Gak usah dipersulit. Oke, bentar. Kau dengarkan. Saya ajari kau. Enggak. Yang Kamu pertama, yang harus saya ajari. kata firman itu dengar, berasal dari Erben. kata logos. Logos itu dalam teks Yunani itu adalah kata benda. Sedangkan berfirman itu kata lego, itu kata kerja. Saya jangan Jadi, di-mute. Jangan Kalau cuma sekelas gurunda tidak bisa memahami lego dengan logos, saya katakan kamu anak PAUD. Enggak usah lebay. Kamu anak PAUD. Enggak usah lebay. Semua Sekarang saya tanya sama Oke. ngobrol di sini, Bang. Semua orang Oke. di sini Saya tanya berharap sama ngomong. enggak usah lebay. Erben, saya tanya sama Sekarang, Firman oke. itu apa? Enggak usah terlalu lebay. Firman Logos, itu, nggak usah dengarkan. kafar, enggak usah lebay. dengarkan, Sekarang saya tanya, Firman dengarkan. itu apa? Firman itu apa? Oke, dengarkan saya jawab. Firman itu dalam teks Yunani logos. Ya, logos. Itu Nah, bentuk terus kata benda, bentuk kata Oke. benda. oke. Dan firman terus, itu sesuatu yang ada di dalam diri Allah. oke. Dan firman itu diartikan pikiran Allah, ilmu Allah, Oke. pengetahuan Oke, Allah ide, gagasan, yang oke. maha kuasa. Terus, Oke, oke. udah. Itu pengertiannya. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang punya ide agar Maria hamil? Jadi gini, kamu bisa Jadi bedakan gini. nggak? Bentar, Jadi bentar, gini. bentar. Jadi gini, Kok cara narasinya gitu ya, Bang Zuma ya? Bukan Oh, anak, pasti. ya, Kalau anak gini, RTK, ide anak siapa? RTK. Satu-satu dulu. atas Oke, gagasan sebentar. siapa Bisa Maria ngomong hamil? satu-satu nggak ya, Bang Zuma ya? Saya Oke. tanya dulu Anda saya tanya dulu kalian bertiga. Atas ide siapa Maria hamil? Enggak. Ini lagi Enggak. Ini lagi Erben yang menjelaskan. Ini gini ya. Tolong Yang dihargain ketiga, siapa yang dong. menguasai? Oke, Saya sekarang tanya sama kalian, atas ide siapa, atas pikiran siapa Maria hamil? saya bisa jelaskan nggak? Enggak usah lebay, tadi nyerocos, giliran enggak Sekarang saya jelaskan. Saya bisa jelaskan enggak? Saya tanya, atas ide siapa Mengapa Maria hamil? Allah Ah, menghadirkan Di warung kopi sama firman-Nya Zuma, ternyata menjadi lu manusia? warung kopi doang lu, Zum. Kok Jadi, larinya ke bentar, situ? bentar. Saya Pertanyaan jelaskan. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Waduh. firman itu adalah ide, gagasan, pikiran Allah. Sekarang saya tanya, atas ide siapa Maria hamil? Sekarang begini. Jadi Itu gini, sekarang lagi. dengarkan. Makanya kamu mau bertanya atau memang kamu mau menunjukkan kamu TK? Saya datang ke sini bukan sebagai orang mau belajar sama Loh. Erben. Paham? Sekarang Saya datang untuk mendengarkan jadi kau. kamu mau mengajari. Jadi kau dalam mengajari. kasus ini, Sekarang kenapa kamu nama-nama bukan kambing sebagai binatang guru itu saya. ada di kitabmu Gitu. itu? Kenapa namanya itu? emosi dia. Bukan. Sekarang aku jelaskan. Sekarang Aku saya jelaskan. tanya samamu. Waduh, atas kamu itu ide nggak ada otak. siapa Hanya, aduh. Maria hamil. Ayo jawab. Tolong di mute biar aku jelaskan. Supaya Oke Bang, coba. Oke. Coba, Inilah Bentar, Pak. hebatnya. Inilah Bukan. hebatnya Sungkau. Nah, kan bagaimana orang menjawab Kenapa kamu saya tiap recos? hari nggak mau masuk di sini di room Kawan-kawan, Ya. Kalau sudah kawan-kawan, nggak mampu, tolong di kick, tolong di mute. Bukan. Jawab aja atas ide siapa kamu Maria merecos. hamil. Jadi Bang ya, bentar. bentar saya mute dulu semua. Dengerin Saya Erben mute dong, all jangan dulu, banci. saya mute all dulu. Atas- Maaf. Dengerin aja nggak berani. Jadi gini, Tolong jawab Kita- saya gini pertanyaan aja. saya dulu. Dengar. Kita Atas buat ide timer siapa aja. Maria hamil. Silakan. Jadi gini, Maria hamil itu ada rencana Allah menggenapi janjinya kepada Adam dan kepada para nabi. Oke, Bahwa udah, memang Berarti harus atas datang ide seorang apa? Mesias, Udah, seorang nggak usah ke Mesias situ. yang Nggak usah ke ilahi, situ. dan nggak Mesias usah yang ke sana, ilahi nggak itu harus hadir di usah. Anda dunia. sedang tidak berhadapan Karena dengan umat harus manusia. hadir seorang Mesias yang Udah, ilahi di dunia. sudah, Itulah firman sudah. itu sendiri. Sudah, Tujuannya sudah, apa? sudah. Untuk Sudah. melaksanakan seluruh program Sudah. Allah bagi keselamatan, bagi penebusan ini. Jadi Nggak usah. kehadiran Kristus itu adalah program Allah bahwa firman-Nya Mesias itu adalah sosok yang ilahi. Allah. Ini yang kamu tidak Minum kopi pahami. dulu, Wah, langsung takut kau. Oke, jadi kamu Jadi- nggak usah masuk doktrin pembodohan. Bukan. Kita Jadi sudah sepakat kamu mau bahwa- bahas apa? Kamu mau bahas apa? Kita Kita sudah pribon. sepakat bahwa Atau kamu mau Maria bahas hamil kita perkawinan? atas Kalian anak ide- Halo, moderator, Abir Ali, moderator. Ya, mana? Perion. Iya, itu dong, tolong dong kita Enggak, tertib, Bang. gua bingung loh sekelasnya Zuma kalau ngomong dipotong Bob, nggak mau, Bob. tapi kalau motong mau, gue bingung. Udah, nggak apa-apa, Kelasnya dia kayak Udah, gitu udah. loh. Katanya Bob. gurunda, tapi Bob, kamu Lo jadi gitu. moderator Bob, Enggak, males gua.
Maaf, Jangan kalau kayak gitu debat dong. sama Lu jangan kampung kayak kayak gitu, begini. ini kan tamu. Jangan kayak gitu. Unmute. Sama Airben. Sorry, maaf ya. Ya berdua aja, berdua nggak usah Berdua masuk. aja, kita Tolong. satu-satu jadi aja. Adinda, tolong ya. Kita sedang membahas tentang firman, bukan membahas tentang konsep doktrin. Tadi saudara Erben sudah mengakui Maria hamil atas ide. Ide siapa? Ide Tuhan. Matahari tercipta atas ide Tuhan. Segala sesuatu yang ada karena ide Tuhan itu adalah ciptaan. Sepakat enggak? Salah. Maria hamil karena idenya Tuhan itu dihadirkan di dalam rahimnya. Jadi bukan idenya bahwa Maria harus, tapi idenya itu sendirilah yang tinggal di dalam rahim. Oh, Itu bedanya. jadi ide itu bisa terlepas gitu. Karena Allah kami maha kuasa, bukan Allah yang mati seperti Allahmu. Oh, jadi maksud Anda ide Tuhan itu melepaskan diri dari Tuhan ya gitu. Ide Tuhan bisa mendiami rahim Maria tanpa dia kehilangan ide, karena Allah kami maha kuasa. Bukan seperti Allahmu yang mati yang tak pernah ada. Oke, berarti yang menjadi manusia itu ide Tuhan Anda. Ide Tuhan dalam pengertian logosnya itulah menjadi manusia. Iya. Maka Yesus itu ilahi. Oke. Jangan memancing keributan. Oke, gini. Siapa yang mancing keributan? Kau yang mancing keributan. Jadi kami mendengarkan Anda mengatakan bahwa ide Tuhan Anda yang bergeduk-geduk jadi manusia, betul? Ide dalam pengertian firman, ilmunya sendirilah yang hadir dalam rupa manusia. Udah jelas. Oke. Saya sudah jelaskan. Mengatakan bahwa hamilnya Maria karena ide Tuhan. Tapi yang Anda jelaskan kemudian, idenya Tuhan itu turun masuk ke dalam rahim Maria. Betul? Idenya itu sendiri yang hadir dalam mengambil rupa daging. Betul. Oke. Nah, artinya yang menjadi daging ini adalah ide Tuhan. Pikiran Tuhan kan? Ide Tuhan mengambil natur daging. Maka di dalam daging itu dia sekaligus ilahi sekaligus manusia. Maka Yesus itu menjadi manusia yang berbeda dari semua manusia. Karena dia manusia satu-satunya yang datang dari Allah dan dia hidup sempurna tak berdosa. Makanya kami tidak lagi mengikuti manusia yang lahir sekitar sekian tahun bapaknya mati dan dia banyak dosa. Bahkan catatan hidupnya banyak dosa setelah menjadi nabi. Waktu belum nabi tidak ada dosa. Salto kemana-mana. Wow. Tahu ada di Erlin ini. Kuputar otak kau. Ya, jadi ide sang Tuhan itu sudah berwujud manusia. Setuju? Betul. Idenya sendirilah yang hadir dalam rupa manusia. Tanpa dia kehabisan, tanpa kehilangan ide itu. Sabar. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu. Justru karena Tuhanku lah maha tahu, maka dia bisa menghadirkan firman-Nya menjadi manusia. Karena dia tahu bahwa manusialah yang bisa menyelamatkan manusia. Kenapa Tuhanmu nggak tahu hari kiamat? Kenapa Tuhanku nggak tahu hari kiamat? Jawabannya gampang. Karena Bapakku yang di sorga belum memberitahukan itu kepadanya. Idenya sudah ada jadi manusia. Di dalam kemanusiaannya, dengarkan ya. Ide yang hadir dalam natur manusia itu, dengarkan ya. Idenya sudah jadi manusia. Dengarkan dulu, dengarkan. Sebentar dulu. Sabar, calm down. Oke. Satu dong. Yesus yang manusia itu, walaupun dia adalah firman Allah, tetapi dalam natur manusia, dia sesungguhnya taat sempurna, mengerjakan sesuai dengan apa yang Bapa yang darinya dia berasal, dia kerjakan. Maka Yesus, bentar dulu, maka Yesus berkatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku, yang darinya aku datang, dan itu dialah aku ada di dunia ini. Iya. Oke. Sekarang begini, dan tidak ada kepada manusia yang Allah berikan hak untuk mengampuni, mendamaikan manusia, menyelamatkan manusia selain kepada sang idenya yang hadir dalam rupa manusia. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai pagannya, nggak apa-apa. Sekarang Anda menempatkan Tuhan Anda itu tidak maha kuasa, tidak maha tahu. Karena idenya Anda bisa lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Apapun yang dia katakan, itulah yang terjadi. Dia maha tahu. Berarti kamu, bentar. Kamu tidak tahu. Dengarin. Dengar. Coba tunjukkan ayatnya. Coba tunjukkan ayatnya. Bentar, tunjukkan ayatnya. Di mute supaya mulut itu harus sesuai data. Kau kubungkus kau sekarang. Coba Yesaya berapa? Yesaya berapa? Boleh di-share dong. Yang moderator silakan di-share. Sang ide sudah menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia tidak maha tahu.
idenya tadi. kayak mana? Oke, jadi gini ya. Aduh, Erben Tuhanmu. Erben. Dengarkan ya bentar. Aduh, Jadi kasihan keilahian Yesus itu dibatasi oleh kemanusiaan Yesus. Loh, Tuhan Kenapa begitu? Kenapa? Karena kemanusiaan Yesus itu, dengarkan. Kenapa? Karena, dengarkan ya. Karena memang dia manusia yang sempurna, dia manusia yang harus berkarya berdasarkan daripada ketetapan yang sudah diberikan oleh Bapa. Jadi Yesus tidak tahu hari kiamat karena memang belum diberitahu oleh Bapa. Tetapi kelak Yesus akan tahu itu. Kenapa? Karena Yesus masih mengerjakan program penebusan. Dia belum selesai mengerjakan program kerajaan. Karena dia naik ke surga menyediakan program kerajaan, tempat bagi orang percaya. Setelah itu selesai, barulah Bapa akan menyatakan karya di akhir zaman itu. Maka satu-satunya yang mengetahui akhir zaman itu Bapa di surga dan kelak akan diberitahukan kepada Yesus sendiri. Oke? Berarti ide Tuhan Anda tidak maha tahu. Saya jawab ya. Kemanusiaan Yesus, dengarkan ya. Jadi, bentar dulu, udah dong. Tadi kan udah buat statement. Kamu apa sih? Udah buat Anda statement loh. terus, gimana? Oke, saya buat. Dengar. Oke. Tuhan Anda punya ide, idenya itu setelah nusul menjadi firman, menjadi manusia. Artinya ide Tuhanmu terbelenggu oleh makhluknya sendiri, yaitu Yesus. Di mana kemahakuasaannya ketika ide Tuhan dibelenggu oleh kemanusiaan? Jawab saya. Disitulah yang disebut dengan inkarnasi itu. Yang ilahi mengambil rupa manusia menjadi sama dengan manusia, bahkan dia menjadi hamba yang taat sempurna kepada Bapa. Maka di sini jelas mengatakan bahwa keilahian Yesus ini orang gimana sih? Loh, ya memang kamu udah bodoh kok. Kamu udah bodoh. Harus tahu. Yesaya 45. Semua orang harus tahu bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Oke, coba tunjukkan Bro Ade Yesaya 45. Kita lihat ya, di situ pakai kata Tuhan huruf besar atau kecil. Oke, coba tunjukkan. Ini ketawa ini. Jadi semakin kau ketawa, semakin aku. Yesaya 45 nomor 6. 45. Ya, supaya orang tahu. Oke, kita lihat nomor 6 apa di situ? Supaya orang tahu dari terbit matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dari kata YHWH dan tidak ada yang lain. Jadi gini, masalahnya Juma, kau nggak ngerti ini kata Tuhan huruf besar semua di sini dari kata apa? Nah, jadi kamu itu sekatakan kau meriam bambu. Jadi meriam bambu kau. Lihat, loh, ini kata Tuhan di sini itu memakai kata YHWH. Kata Tuhan huruf besar semua beda dengan kata Tuhan hanya T huruf besar. Ada latar belakang penterjemahan LAI. Jadi sekarang kau belajar sama Erben. Oke. Oke, udah ngerti dulu bedanya arti Tuhan huruf besar semua dengan Tuhan hanya T huruf besar. Saya ngerti bagaimana kamu berupaya untuk memenangkan. Mana berupaya? Semua orang Kristen sepakat dengan yang saya katakan. Apa yang kau ucapkan itu ajaran setan itu. Dengar, saya dulu. Saya tanya dulu, bentar. Teman-teman Kristen yang ada di room ini setuju nggak dengan penjelasan bahwa Tuhan huruf besar semua dengan hanya huruf besar itu beda? Yang nggak mungkin lah dia. Makanya kau kan belajar Kristen sekarang. Jadi kau udah diajari artinya semua tuduhan itu sudah rontok sekarang. Erben, izinkan saya bicara. Tadi katanya ide Tuhan, pikiran Tuhan itu sudah menjadi manusia. Ya. Ketika dia tidak tahu hari kiamat, itu dibatasi oleh makhluk bernama Yesus, manusia Yesus. Nah sekarang, satu hal, Tuhanmu sudah dibelenggu oleh manusia. Dia tidak lagi maha tahu, karena dia nggak tahu kapan kiamat. Ini kalimat kalimat yang salah. Loh, buktinya Yesus nggak tahu hari kiamat. Loh, makanya saya berarti kau nggak konek. Bentar, aku jelaskan. Yesus itu ide Tuhan atau bukan? Firman-Nya Allah yang hadir dalam rupa manusia. Oke, pikirannya Tuhan yang sudah wujud jadi manusia. Iya, iya. Bahkan kalau Anda lihat di nomor 3 dari Yohanes 1, dari dia segalanya terjadi, tercipta. Dari sang ide. Nah sekarang ternyata Yesus sang ide Tuhan tidak tahu hari kiamat. Masih dinisbahkan kepada pribadi lain. Berarti pribadi yang tadi yang tahu hari kiamat ketika dia menjadi manusia, idenya seketika tidak tahu hari kiamat. Nah, itu satu. Kedua,
ketika saya tampilkan data Yesaya 45 nomor 6 bahwa Oke, tidak ada saya Tuhan, jawab. tidak Bro ada Ade, Tuhan di luar Filipi aku. pasal 2 ayat 8. Coba tunjukkan, Iya. Bro. Berapa? Filipi pasal 2 ayat 8. Paulus Filipi lagi. pasal 2 ayat 8. Nah, ini dia. Ya, jadi Yesaya versus Paulus. Silakan. Udah aku jelaskan tadi ya saya kawan-kawan semua. Saya Ini sudah kan jelaskan. tidak ada Tuhan Kau di diam, luar kau aku. diam. Silakan. Dalam Yesaya tadi saya sudah jelaskan Apa bahwa yang kata kamu Tuhan bahas? huruf besar semua beda. Huruf besar, Sekarang huruf kecil. Filipi Huruf pasal sekalian. 2 ayat 8. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, ia telah merendahkan dirinya Nah, justru dan taat menguatkan sampai yang mati, saya katakan. bahkan sampai mati di kayu salib. Justru Mengapa? menguatkan yang saya katakan. Jadi kenapa Yesus tidak mengetahui hari zaman? Satu, karena dia memang merendahkan diri. Dia Itu melakukan itu. segala sesuatu seturut dengan kehendak Bapa di surga yang darinya dia berasal. Jadi Yesus itu tidak pernah mengerjakan sesuatu apapun tanpa itu berasal dari kehendak Bapa atau sesuai Oke. dengan rancangan Bapa di surga. Oke. Itu yang jelas. Apakah Anda masih mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah ide Tuhan, kehendak Bapa, kehendak Bapa? Ah, sekarang gini, Yesus itu Masih- tetap, makanya gini, orang Kristen masih mau? sangat, dengar dulu. Orang Kristen percaya bahwa Yesus itu dia ilahi sekaligus insani. Mengapa Yang dikatakan tadi, yang tadi sekaligus menjadi ilahi? manusia kan ide. Berarti kau itu nalarmu di mana? Saya enggak Yang kasih menjadi Yesus ini apa? kasih nomor rekeningmu dulu biar aku kirim Anda dulu mau uang beda, sama kau jangan beli lebay. vitamin otak. Jangan Mungkin- lebay, jangan lebay. Mungkin nalarmu nggak bisa jalan, jadi saya kirim Jangan aja uang beli vitamin. Iya, biar saya kirim Tadi- uang, betul. tadi Kasih udah- nomor rekeningmu, Fokus. biar saya kasih kirim uang, betul. Saya kirim beli vitamin. Mungkin kamu nggak Tadi- bisa menalar dengan bagus, jadi saya kirim aja dulu uang beli vitamin supaya cerebrofit mungkin perlu untukmu bro, cerebrofit biar saya kasih. Sombong, kalau udah kayak gini gak usah sombong. Enggak, saya kasih sama kau Tadi beli kita cerebrofit. mendefinisikan matahari. Yang membedakan matahari dengan Yesus, katanya Yesus itu bedanya firmannya yang menjadi Yesus. Kalau matahari hanya perkataan, bukan firman yang menjadi manusia matahari. Perbedaannya dengan Yesus, ini firman Tuhan langsung yang mewujud menjadi manusia. Berarti tidak ada yang bisa membatasi Yesus karena dia adalah sang firman yang segalanya terjadi karena dia. Kenapa saya jawab. sekarang sabar dulu. Nah, pokok cuma jawab modelnya kayak tadi itu percumanya. Bukan. Memang Enggak, gini, Enggak, Yesus mengapa dia gini? Tidak ada yang membatasi Yesus. Yesus membatasi Loh, dirinya sesuai dengan ketaatannya kepada Bapa. Kecuali Loh, kehendak Bapa yang bentar, Bang mengutus Zuma. dia. Dengar dulu Bang Zuma, kalimatnya. Batasi kan gitu. Dengar dulu. Tidak ada yang membatasi Yesus. Yesus membatasi dirinya sendiri kepada kehendak Bapanya di surga. Di situ bukan orang lain yang membatasi. Yesus nggak pernah dibatasi oleh siapapun, Loh, tetapi dia aku membatasi tidak dapat dirinya berbuat apa-apa sesuai dari dengan diriku. visi misi dari Bapa yang mengutus dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari Iya, diriku. justru itu betul. Justru ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri, kenyataannya banyak perbuatan ini Yesus. kan ide Tuhan, ini Dengar kan ide dulu. Tuhan. Yang Dengarkan tadi ya. kan ide. Ide ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Oke. sendiri. Ide Jadi apaan itu? bentar dulu, saya mau ngomong sama kau ya. Jadi gini, Yesus itu ilahi, tetapi dia insani. Di dalam keinsaniannya, dia membatasi dirinya kepada apa yang Bapanya kehendaki. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dariku sendiri. Jadi Dan sedih kalau saya, orang Ben. Kristen memahami, aku tidak dapat berbuat apa dari sendiri. Ada banyak sekali perbuatan Yesus. Termasuk Yesus mengatakan, aku kebangkitan dan hidup, aku jalan kebenaran dan hidup. Itu semua bukan dari diri Yesus. Itu dari Bapa. Karena memang di dalam diri Yesus itulah berdiam seluruh kehendak Allah bagi manusia. Maka Yesus mengatakan, apa yang kulakukan bukan dari diriku, dari Bapakku. Nah, Karena padahal dia memang adalah kehadiran Yesus untuk menyatakan seluruh kehendak Allah. Padahal dia ada ide loh. Makanya saya bilang tadi, ide itu ketika mengambil rupa manusia, maka Dia dia dibatasi- manusia yang dibatasi membatasi manusia. dirinya kepada Allah yang darinya dia berasal. Bukan dibatasi oleh kemanusiaannya, tetapi Jadi yang menjadi kemanusiaan. Yesus apa? Berarti kamu nggak paham dong kalimat Loh, saya. Memang tadi katanya kalimat saya ini ide. kalimat orang tinggi, orang Katanya cerdas. ide Tuhan yang membedakan dengan matahari, katanya firman yang menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Sang pencipta. Enggak ada Tuhan Anda jadi manusia, salah. Firman-Nya Allah Firman itu kami apa yang menjadi rupanya? manusia. Firman Logosnya, itu apa pikirannya, ilmunya, pengetahuannya, hikmatnya. Oh, Masya Allah. Sudah lengkap Iya. ya. Pengetahuannya, ilmunya, idenya, Iya. pikirannya. Nusul Iya. menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia,
sang pikiran, sang ide kok jadi blow on? Karena firman itu mengambil rupa manusia dalam kemanusiaan. Dia Berarti taat sempurna. Tuhan Bentar dulu. Anda, Kau punya mulut itu. Ada rem dari situ nggak biar pinjak dari sini? Anda yang harus punya rem. Berarti Tuhan Anda yang ide pikirannya itu Ntar aku ambil dulu remnya biar pinjak dari sini ya. Kunjak dulu remnya dibatasi ini. oleh manusia. Sekarang yang Satu-satu berkuasa Bang Juma, Pak. Iya, Bang satu-satu. Ebes. Masa ada orang bertanya lebih panjang Tuhan daripada Anda, menjawab? Berarti Tuhan Anda dibatasi oleh anak Maria, betul? Bukan Tuhan kami yang dibatasi oleh anak Maria, salah kamu. Jadi gini, Yang saya menjadi jelaskan. anak Maria kan Tuhan Anda gimana? Enggak ada. Dijelasin dulu Oke, sama saya Bang jelasin ya. Eben, Bang Juma. Oke, Silakan. jadi gini, Allah yang Esa menghadirkan firman-Nya sendiri menjadi manusia. Dalam kemanusiaan ini, dia taat sepenuhnya kepada Bapa yang mengutus firman-Nya itu. Maka di dalam seluruh karya dari sang firman yang menjadi manusia, sesungguhnya untuk mengerjakan semua pekerjaan yang Bapa kehendaki, Bapa rencanakan bagi dia. Maka apapun yang diajarkan oleh Yesus, apapun yang dinyatakan oleh Yesus, itulah batasan-batasan kehadiran sang firman itu di dalam karyanya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia datang melakukan itu untuk kemuliaan daripada Bapa di surga. Sudah. Itu sudah mantap kan? Kamu nggak paham lagi. Kalau nggak paham lagi, saya ulangi. Udah. Kamu masih mau bicara? Oke, saya bicara lagi ya. Nah, Jadi silakan. perbedaan Yesus Memang dengan matahari itu diciptakan oleh Allah dengan cara berfirman. Sedangkan Yesus itu firman-Nya sendiri yang dihadirkan mengambil rupa manusia. Jadi kata firman dengan berfirman ini dua hal yang berbeda. Oke. Tapi kalau orang tidak bisa membedakan ini, ya saya katakan perlu dikasih cerebrofit. Oke. Boleh saya ngomong? Ya kau dari tadi udah banyak ngomong kok. Lebih banyak pun kau ngomong daripada menjelaskan. Jangan takut. Saya boleh ngomong. Sejak kapan aku takut sama kau? Nah, sekarang boleh nggak saya ngomong? Boleh, Silakan ngomong. Silakan. Oke. Bang Juma, silakan. Oke, jadi gini. Ketika saudara mengatakan perbedaan antara matahari dan Yesus, Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Firman dalam kata adalah Allah menurut konsep iman kalian. Berarti yang menciptakan ini yang menjadi manusia. Berarti yang maha berfirman ini yang menjadi manusia. Berarti sang firman ini yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, sang firman ini dibatasi oleh daging. Berarti lebih berkuasa daging daripada sang Tuhan. Yang adalah sang firman. Itu yang Anda jelaskan barusan. Berarti sang firman telah dibatasi oleh jasad manusia. Saya katakan Tuhan Anda terbatas. Karena dia tidak lagi mampu mengatakan apa-apa. Kalau Anda kemudian mengatakan, oh dia kan melakukan sesuatu atas kehendak Bapa yang ada di surga. Loh, bukannya kehendaknya sudah menjadi manusia? Bukankah kehendaknya sudah nuzul menjadi Yesus? Bukankah idenya sudah menjadi Yesus, pikirannya sudah menjadi Yesus? Kok masih melakukan kehendak dia yang mengutus dia? Yang mana yang benar? Jangan-jangan konsep iman Islam itu benar, bahwa Yesus itu ciptaan. Dia hanya nabi, dia hanya rasul. Yang masih melakukan perintah-perintah dari sang dia yang telah mengutus dirinya. Sebagaimana pernyataan Yesus sendiri. Ayo. Oke, saya jawab ya. Ini sudah ada ayatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Justru kehadiran Yesus ini menjadi prototipe manusia yang sempurna, yang menggantikan manusia Adam yang jatuh dalam dosa. Dan ini nanti berkaitan lagi dengan Yesus Adam yang terakhir. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, Adam yang terakhir membawa manusia lepas merdeka dari dosa, dari maut, dari iblis. Jadi mengapa Yesus itu ketika dalam kemanusiaan memang betul-betul dia seorang manusia yang sempurna, yang taat sempurna kepada Bapa di surga. Maka kehadiran Yesus yang manusia itu menjadi teladan tentang ketaatan, tentang kasih, tentang etika dan moral. Itu juga yang mau dinyatakan oleh Yesus. Makanya dia hadir dalam rupa manusia. Oke. Itu tujuannya. Udah? Ya memang sudah. Itu udah jelas itu. Oke. Anda membawa Filipi 2. Di Filipi 2 itu mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Catat itu. Ide yang tadinya menjadi manusia mengosongkan diri. Berarti Tuhan Anda sudah tidak ada ide. Karena kenapa? Idenya sudah menjadi manusia dan mengosongkan diri. Idenya hilang sama sekali. Kemana idenya? Anda ingin mengatakan masih ada sama Bapak. Tadi katanya sudah nuzul menjadi manusia. Oke, saya jawab ya. Berarti kamu tidak memiliki memori yang cukup menampung kata-kata saya. Kata saya tadi di awal, kalau kamu simak, ide Allah itu maha kuasa. Ide Allah meninggalkan Allah, tanpa Allah kekurangan ide. Itu tadi yang harus kamu diri, kan? Loh, yang mengosongkan diri apakah Allah atau manusia Yesus? Ya, ini dikatakan yang walaupun dalam rupa iya. Siapa yang tidak hadir? menganggap kesetaraan dengan Allah Coba ayat 5 dong. yang Aduh. harus dipertahankan. Ayat 5-nya. Ayat 5 coba lihat. Melainkan telah Hendaklah mengosongkan kamu dirinya dalam sendiri. hidup. Ntar dulu. Yang mengosongkan diri ini siapa? Allah atau Yesus? Yang jadi manusia tadi itu siapa? Loh, ini yang dibicarakan di sini siapa? Yang saya tanya sama Anda, Loh, yang mengosongkan, yang menjadi Yesus itu tadi siapa? Kamu bisa membaca dengan baik dan benar nggak? Coba baca ayat 5. Ayat 5 lihat dulu, lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya Yesus itu ilahi karena dia firman, tetapi keilahian itu tidak dia pertahankan, melainkan dia mengosongkan diri. Artinya Yesus tadi kau mulutnya kayak mama-mama gimana sih? Kau gurunya tapi kayak mama-mama. Heran aku lihat kau. Anda sudah menjadi Yesus. Setelah menjadi Yesus, pikiran ini kembali mengosongkan diri. Betul? Manusia Kristus yang sekaligus ilahi, keilahian itu tidak dipertahankan. Contoh ya, buktinya Yesus contoh mengosongkan diri itu ketika Yesus itu hendak dibela oleh Petrus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah aku tidak sanggup meminta kepada Bapakku untuk mengutus malaikat? Tapi itu tidak kulakukan. Itu salah satu contoh bahwa Yesus tidak memakai kuasa keilahiannya untuk melawan itu pasukan-pasukan. Itu contohnya. Ya, artinya kan itu tadi salah satu contoh. Ide Tuhan sudah berarti gini, Ternyata setelah menjadi Yesus, kamu gini ya. Lagi dirinya, berarti sudah sebentar, jadi lagi kan gitu ceritanya. Aku bisa share screen nggak? Biar aku jelaskan. Boleh Bang. Aku share screen. Silakan. Aku mau share screen. Aku pakai ini, pakai apa aja? Ntar ya. PowerPoint. Aku pakai coret-coret aja. Bisa nggak? Bisa ya. Ya, jadi gini ya, Juma. Gini bro, jadi kamu itu nggak maju-maju kita dialognya kalau kamu nggak mengerti apa yang kamu tanyakan dan tidak mau ngerti, itu masalahnya. Dengarkan ya. Sebentar, dengarkan ini. Iya, silakan. Jadi untuk berbicara tentang Yesus itu, maka kamu harus mengerti tahap pra-inkarnasi. Oke, dia inkarnasi. Tadi adalah firman, ide Tuhan menjadi manusia. Pra-inkarnasi. Mama-mama di pasar kau. Guru udah ke anak mama. Kamu mau bodohi saya apalagi, Erben? Memang kamu udah bodoh kok. Iya, nggak apa-apa. Sekarang kamu mau bodoh. Jangan kan kamu bodoh, nggak bercanda. Kayak gitu juga Bang Erben. Sebentar. Udah bodoh kayak begini masih mau dibodoh-bodohi juga. Silakan. Justru saya ingin mencerdaskanmu. Silakan Erben. Nggak mungkin bisa. Iya, karena saya pada dasarnya tidak bisa Anda doktrin. Anda mengatakan ide Tuhan menjadi Yesus membedakan matahari. Setelah menjadi Yesus ternyata dia mengosongkan diri. Terus mau apa lagi? Apalagi yang Anda ingin jual? Tuhan Anda sudah mengosongkan diri menjadi manusia. Nggak ada Tuhanku menjadi manusia, mengosongkan diri dia. Dengarkan. Sekarang saya jelaskan. Jadi siapa ke Yesus itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, pra-inkarnasi, dia adalah sebagai firman di dalam diri Allah. Kemudian setelah inkarnasi maka dia adalah manusia yang sempurna dalam segala hal yang baik dan benar. Di sini. Jadi orang Kristen tidak pernah membentrokkan inkarnasi Kristus dengan pra-inkarnasinya. Karena belajar sejarah itu harus runut, bro. Jadi kamu di sini pakai logika yang bolak-balik. Orang Kristen itu memakai logika yang runut sejarah. Jadi sejarahnya tidak pernah kita menyerang inkarnasi Kristus dari pra-inkarnasinya. Tetapi memahami posisi inkarnasi sebagai inkarnasi, memahami posisi pra-inkarnasi sebagai pra-inkarnasi. Kalau dua hal ini dibentrokkan, ini yang disebut dengan sesat berpikir.
Itu saya Percaya pikir. enggak Anda bahwa ide yang telah menjadi manusia kembali mengosongkan diri? Sebagai manusia Jadi, dia kosongkan oke, diri. yang kamu bahas tadi itu Percaya kan, nggak itu? bentar, yang kamu bahas itu kan sudah masuk di poin ini. Sudah Iya. bicara Saya tanya inkarnasi. Tuhan Oke. Anda ketika dia menjadi manusia dia mengosongkan diri, betul? Pertanyaanmu lebih panjang dari jawaban. Apa kau punya mulut harus direm? Dengarkan. Tersakiti Mengosongkan kali diri itu, bukan Erben. ketuhanannya. Santai aja, Erben. Oke, perhatikan ya. Tuhan Jadi, kamu sudah mengosongkan diri, gimana? lihat ya. Jadi di dalam inkarnasi itu ada dua sifat Kristus, ilahi dan manusia. Saya Tadi kasih. yang kosong apa? Oke, Dia mengosongkan diri dari sifat apa? bentar. Perhatikan ya. Jadi Yesus di dalam kemanusiaan ini dia mengosongkan diri menjadi hamba. Artinya dia tidak mempertahankan keilahian itu. Nah, masih ada nggak sisi keilahian pada Yesus? Tetap. Saya kasih gambaran ya. Katanya mengosongkan diri. Loh, mengosongkan diri bukan, tahu kau artinya mengosongkan apa? diri? Berkenosis. Iya, apa? Mengosongkan Dia diri. mengosongkan apa? diri, dia tidak mempertahankan keilahian itu sebagai Terus masih miliknya, ada harus sisi dimiliki. keilahian? Masih Tetap nggak ada, sisi keilahian? tetap ada lah. Kosong atau masih ada? Tetap ada. Berarti nggak kosong. Berarti udah aku jelaskan tadi arti mengosongkan di situ. Ya, Tidak berarti dia nggak mempertahankan kan? kosong. Aduh, ini orang kok lucu kali ya. Yang lucu Anda mengatakan masih ada sisi keilahian, tapi ayatnya mengatakan mengosongkan diri. Yang mana yang benar? Contoh ya, yang ilahi itu tidak mungkin bisa dipaku. Ya, terus Ah, mana itu sisi bukti. keilahiannya? Tetapi Yesus itu bisa dipaku. Kenapa? Karena sisi keilahiannya keilahian mana? itu tidak dipertahankan. Sisi keilahiannya Saya kasih mana? gambaran Quran. Quran itu tetap ilahi walaupun itu basah. Sisi keilahian Tetapi firmannya Yesus tidak mana? pernah basah. Atau Quran itu mungkin dibuang atau dilempar atau diapakan. Tapi firmannya tidak pernah dibuang dan terlempar. Ya, belum ada Seperti manusia itu Islam. gambarannya yang Belum bisa. ada manusia Islam menyembah Al-Quran, belum. Sekarang Tidak begini, ada saya- manusia Islam yang menyembah Al-Quran. Iya, nggak ada. Menghina Al-Quran. Nggak ada. Ya, jadi posisi Al-Quran itu di mana? Al-Quran itu adalah kalam Allah. Iya, kalam Allah itu menurutmu itu kekal atau sementara? Kekal. Oke. Kalau Quran disobek-sobek, Qurannya Buku yang kamu sobek. ya udah seperti itulah Buku Yesus. kertas. Nah, Seperti berarti itulah Yesus. ada nggak orang Islam menyembah buku? Makanya karena Makanya buku apa? gini, karena Makanya buku apa? jauh lebih rendah dari manusia Yesus, maka layaklah Quran tidak disembah. Karena Yesus sudah di sorga hidup dan mulia, Tadi kau sama-sama maka dia dengan layak Quran. disembah. Bentar dulu. Kau Tadi jawab kau ya. sama-samakan Al-Quran. Mengapa orang? Bentar dulu. Makanya di situ. Jadi dengarkan ya. Erben. Quran tidak akan mungkin disembah. Kenapa? Karena memang dia produknya orang kafir itu, kertasnya itu. Ya udah, Tetapi udah. Yesus dia mulia di Kamu sorga, pikir Yesus itu dia produknya luar siapa? biasa, dia sempurna, Yesus maka itu layak jadi disembah. Tuhan, produknya siapa? Yesus itu. Nah, Yesus Sebentar, jadi Tuhan karena Bapa di surga. Sebentar. gantian. Oke, silakan. Supaya refresh, sorry, biar supaya Oke, refresh. silakan. Mungkin Iya, jadi iya, Justin, Erben. biar Jadi supaya refresh gini ya. dulu. Jadi gini. Islam itu tidak paham apa itu Al-Masih. Al-Masih itu datang sebagai raja dalam pewahyuan Allah Israel yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mulai lagi penjual cendol datang. Sabar dulu, Bang. Jangan Masa begitu. Yesus Jangan, disebut jangan. raja Israel? Sebentar dulu, Bang. Hei, Silakan Justin. gimana Saya dia tanya, sedang coba. kapan? Hei, Berapa hari dia jadi raja? Hei, saya tanya Al-Masih apa menurut Islam? Ya, apa? Nipu aja terus. Al-Masih menurut Islam apa? Nggak usah terlalu jauh. Itu dulu Berapa? kau katakan Belum. Yesus adalah raja Israel. Al-Masih memang. Di mana pernah Untuk Yesus jadi raja? Di memulihkan. mana? Berapa hari jadi raja? Sebentar ya. Blah, Islam, blah, blah. Ya, Bentar dulu, Bang Jemas. Yang Hanya. lebih menguasai sedikit, Ade. Oke, Ya, sekarang ngomong kita dulu, bahas ngomong. tentang Ya. Mesias dan Al-Masih nih. Jadi Nah, gini ini ya, dulu, saya- akui dulu bahwa Yesus itu ciptaan. Itu dulu, memang sama seperti berawal. matahari. Memang Kemanusiaan. berawal. Oke. Kemanusiaannya Berarti- berawal memang. Berarti Anda sudah mengakui Yesus itu ciptaan? Manusianya iya jelas. Kemanusiaannya betul. Oke, ya sudah, berarti Yesus ciptaan. Tepuk tangan. Itu Ya, yang terus bukan ciptaan. apa? Kau kemana saja? Makanya dulu belum abad 7 belum ada Zoom. Berarti sudah terbukti Anda Abad menyembah 7. Ini diam dulu. manusia. Betul, Oke, Al-Masih ya. raja. Bang Cuma dengar dulu biarin si Dengerin dulu. Peter Kan sudah Justin. diakui tadi. Tiap Yesus dengar dulu diam penjelasannya, dulu. Bang. dan Kristen diam menyembah dulu. manusia. Kau Sudah Bentar ya, diam Bang. dulu. Bentar ya, Bang. Diam Apa ya, Bang? Diam dulu. Diam dulu. Belum masuk. Sabar ya. Sabar, Zoom, sabar. Dulu abad 7 itu belum ada Zoom, makanya Muhammad belum studi banding ke Kristenan. Nah, Muhammad ketika mengakui Yesus sebagai Al-Masih, ditanya Al-Masih apa nggak tahu. Nah, inilah makanya Quran kehilangan akarnya ketika menyematkan menyematkan ya gelar Al-Masih kepada Isa,
Yang dikiranya Yesus tidak tahu. Isa itu pengusap katanya. Jalan-jalan rata, cuma sebatas itu. Kau ngomong sama Yahudi arti Al-Masih seperti itu, diketawain. Terus Jangan Terus terus-terus apa lagi? nabrak kau. enggak, apalagi yang ingin makanya Anda kalau kibulin? Islam, Silakan. makanya kalau Islam ditanya Al-Masih apa nggak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Coba jawab. Al-Masih itu yang kamu sebutkan tadi. Apa? Pengusap? Iya. Pengusap Terus? apa? Lo kok lari yang pengusap apa? Ya terus jelaskan dong kesempurnaan Al-Masih apa? Ditanya kok nanya. Iya, just Anda lucu. Anda bertanya tentang Al-Masih kan? Apa pengusap apa? Pengusap jalan. Iya, mengusap ketika ada orang lumpuh, diusap kakinya berjalan, orang buta Tukang diusap pijat matanya. maksudmu? Gimana? Tukang pijat gimana? Tukang Ya, pijat yang maksudmu? mengatakan Yesus tukang pijat kan Anda, bukan Kamu saya. tadi pengusap. Saya bilang Loh, mengusap, apa bedanya? mengusap, Yang mengusap mengusap. apa? Kalau Mengusap diusap itu kepalanya. diusap kepala, orang yang demam sembuh, orang penyakit kusta sembuh, orang buta sembuh, Ya itu tukang pijat, tukang orang pijat. lumpuh. Oh, nggak ada Saya- orang pijat. saya Nggak kalau ada orang masuk angin. pijat orang lumpuh bisa jalan, Oh, orang pijat mata dokter. bisa. Anda Dokter. jangan menghinakan Isa, nggak boleh. Oh, Terlanjur apa, Yesus tabib? hina di kitab Anda. Jangan Tabib. jangan Isa Anda Pengusap hina. Nggak boleh, apa? nggak boleh. Pengusap Nggak apa? boleh. Isa Saya jangan kalau- Anda Nah. hina. Cukup Yesus Anda hina. Iya, Jangan pengusap Isa, jangan apa? Pengusap Ya apa? terserah, kan udah aku bilang tadi. Jadi Ya, kalau dia pengusap ngusap apa? orang yang lumpuh seketika sembuh, orang yang buta diusap matanya seketika melihat. Itu sangat mulia loh. Nah sekarang Oh, Yesus sangat mulia. Yesus di Nggak kitab Anda usah, kenapa nggak disebut usah. manusia terkutuk? Kenapa? Jelaskan kesempurnaan Islam. Benci kali kalian sama Yesus. Oh, Kenapa pengusap. benci kali sama Yesus? Kenapa? Maksudmu tukang Lahirnya di pijat. kandang binatang, terus apalagi matinya harus dipantek kayak begitu. Kenapa benci kali sama Yesus? Ada Nggak apa? rupanya? apa-apa. Muhammad Kenapa? benci juga. Muhammad juga benci kan. Mana? Tunjukkan. Di mana Loh, Muhammad mengatakan? Muhammad menyematkan gelar Al-Masih kok sebatas pengusap. Maksudnya apa? Jadi maunya apa? maunya Isa Al-Masih itu apa menurut Anda? Inilah kalau kehilangan. Enggak, saya tanya sama maunya Isa Al-Masih itu kenapa rupanya? Tanya Muhammad tuh. Enggak, saya tanya sama maunya kamu Isa Nggak usah Al-Masih mau itu ya. mau diapakan? Katakanlah kami orang bodoh. Kami ingin belajar Muhammad. Ngaku dia. Iya. Makanya kalau kamu pintar jelaskan Al-Masih apa? Allahu Akbar. Allah dan Akbar. Masya Allah. Nah, kan nggak bisa jelaskan. Inilah bukti teman-teman. Loh, di Al-Quran kan sudah jelas Al-Masih mengusap. Dia adalah nabi yang diberi mukjizat seperti Itu juga tafsiran, Bang. Itu juga tafsiran lo mengusap. Iya, nggak Di Quran apa-apa. tidak ada. Nah, Nggak sekarang boleh. ketika kemudian dikatakan dia mengusap orang yang luka sembuh, orang yang Nabi buta lain tidak. melihat, Nabi lain gitu. tidak. Nabi lain tidak. Loh, kok larinya ke sana? Yang gini Ini ya, ada Quran, ada Al-Quran satu-satunya Quran, ada kitab Alkitab satu-satunya kitab, Al-Masih satu-satunya Masiha, satu-satunya pengusap, yang lain tidak mengusap. Terus? Jangan terus-terus nabrak kau. Ya apa yang Anda ingin jajakan di sini? Jelaskan kesempurnaan Ya udah ku jelasin. Ketika Al-Masih. kemudian Isa Al-Masih mengusap, maka penyakit orang itu sembuh. Nabi Itu lain salah nggak satu mengusap. mukjizat yang Nabimu mengusap apa? Itu kok larinya ke Nabi lain? Nabimu mengusap apa? Yang kau usap sama nabimu apa yang diusap? Krik, 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 belabak belubuk, diam kau. Memang ada nabi yang bergelar Al-Masih? Gak usah nanya. Saya nanya kok ditanya Anda. Itu kamu yang disebut Al-Masih itu Isa. Kok nanya ke nabi lain? Iya, apa nabi lain nggak mengusap? Lah, gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya ini? Bingung. Bingung. Panggil di sini. Dasar ilmu cetek. Yang lain. Ada nggak yang lain? Yang lain Enggak gini loh, Bang. Al-Masih itu di dalam Quran itu justru justru Quran itu mengubah makna Al-Masih itu. Mesias Apa itu menjadi rupanya? seperti ini. Terus kalau di kitab Anda Al-Masih jadi Tuhan, Kristus jadi Tuhan Al-Masih itu begini, anak manusia yang turun dalam awan-awan seperti yang dilihat oleh Daniel. Enggak, Al-Masih dulu lari ke original kalau text dulu. Mesias. Awalnya Sorry Adrian, sebentar Ya, belum silahkan. saya nggak gini. Jangan terbiasa kalau ditanya ya, nanya. Lah saya kan udah jawab, Bos. Ya makanya belum selesai. Siapa? Apa nabi Itu lain yang menurut mengusap? kamu, saya nggak bisa mengada-ngada seperti apa yang kamu mau. Nabi lain mengusap tidak? Nggak ada di tempat kami nabi lain bergelar Al-Masih. Nggak ada. Kamu jangan
jangan nipu-nipu Bukan, kamu, ya. bukan bergelar, Jangan bukan bergelar. Yang mengusap, selain yang mengusap, Nabi lain memberi mujizat tidak? di tempat Ya ini? itu derita lo, Muhammad? cari aja sendiri. Cari aja Oh, sendiri. nggak Kita tahu. sedang Gitu, membahas Bang. tentang Al-Masih. Ya belajar dong. Pertanyaan Belajar. mudah tidak Fokus. bisa dijawab oleh guru ndak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak nyembah manusia, oke? Sekarang Nah, kau nggak bisa gini. keras, nada mulu. Nggak usah ditanya, saya goblok. Lah, Nah, memang sekarang kamu kami tanya, goblok kok. jelaskan Kalau kau sempurna. tidak Ya, goblok, saya nggak goblok. mungkin menyembah manusia. Aneh juga kau. Betul, Nggak usah kau betul, bilang ya. aku goblok, nggak usah. Kasihan. Ya, kali. kamu pintar. Kamu pintar. Enggak, saya juga nggak Jelaskan ngaku pintar. Minimal saya nggak nyembah Isa, jelaskan kan pengusap. gitu. Siapa saja yang mengusap di tempatmu? Nabimu mengusap apa? Hanya Isa, hanya Nabimu Isa tadi. menyembuhkan orang tidak? Ya. Ya, Ngomong apa orang ini ya? nabi lain memberikan mujizat tidak? Melakukan mujizat tidak? Nabi saya itu banyak loh. Dan Iya, hanya Nabi mana? Isa alaihi salam Nah. yang disebut Al-Masih loh. Saya tidak mengatakan disebut dulu, saya tidak bahas disebut. Yang mengusap, yang melakukan Ya, mujizat itu kesembuhan mau. siapa? Itu mau, tapi saya sedang membahas Al-Masih yang ada pada Oke, Nabi Isa alaihi berarti salam. hanya Nabi Ini Isa kan tadi yang udah aku melakukan bilang. mujizat. Kalau nggak ada materi nggak usah Sudah ikut aku debat. bilang. Bentar, saya Kasihan cebok kali. dulu, saya cebok lagi di toilet nih. Oke, ya. Jangan Jadi, sampai kamu ya makan inilah yang bukti keluar bahwa dari Islam toilet tidak penuh mampu itu. menjelaskan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tidak mampu menjelaskan Nggak Al-Masih. masalah. Ya, oh, nggak apa-apa. Gak masalah. Oh, Yang nggak penting Nabi masalah. Isa itu adalah Nabi yang Kesempurnaannya di mulia. mana? Dia adalah Nabi yang mulia. Kesempurnaannya di mana? Dia laki-laki Oh, suci. mulia, tapi Dia utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel. Dia bukan Tuhan yang datang dalam rupa Oke. manusia dipantek di atas pohon. Oke. Paham? Selesai. Terus kerjaannya apa? Mengusap. Sudah ya. Oke, berarti Islam memaknai Al-Masih sebagai pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata, begitu ya? Ya urusan kami. Apa masalahnya Urusanmu. denganmu? Oke, saya catat, saya kunci sekarang. Iya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu ya. Yang bersifat ilahi dari Quran apa? Yang bersifat, ya itu kalamnya. Kalam apa? Ya Al-Quran. Kalam apa? Ya kalam apa? Emang kalam ada berapa? Saya nanya kok ditanya sih? Ya makanya kalau bertanya itu kuasai materi dulu. Al-Quran Oh, itu adalah kalamullah. Al-Quran berarti itu adalah firman oke. Allah. Berarti kalamullah bisa dilihat. Gimana? Berarti sifat Allah kalamullah bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu adalah Al-Quran bukunya. Terdiri dari kertas dan tinta. Iya, berarti bisa dilihat tuh kalamullah. Nah sekarang perkataanmu bisa dilihat nggak? Bisa didengar? Ya kalau didengar ya. Oke, berarti sifat Allah bisa didengar oleh manusia. Ya tergantung. Karena ada Tergantung tiga apa sih? tergantung bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya. Ada yang melalui penglihatan, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui malaikat. Abraham melalui mimpi, Musa melalui tabir penglihatan, Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Gimana tuh? Terus, oke, ya. Terus Berarti Lukas melalui apa Lukas? Tunggu. Sebentar, Lukas sebentar melalui ya. apa menerima firman? Nanti saya jelaskan sebentar ya. Lukas melalui apa menerima firman? Loh, di dalam iman Kristen, Lukas menerima firman lewat apa? apa sih ini orang? Kok ketawa sih? Kamu orang gila ya? Abraham melalui mimpi, Musa melalui tabir. Orang nanya kok belum dijawab kok Terus udah. Rasul Muhammad SAW melalui malaikat. Lukas melalui apa? Apa sih ini orang? Oh, apa sih ini? Apa sih? Ayo cepat tolong saya. Lukas menerima firman dari apa? Tolong bantu saya, Erben. Apa sih ini Dia orang? hidup sejaman dengan Yesus lah. Jangan dijawab dulu, bro. Biarin dulu. Iya. Oke, saya kira kita cukupkan saja sampai di sini ya, teman-teman. Karena di sini Enggak, saya juga ini juga Kores masih ada ngomong kegiatan ini. Kores, silakan Kores. Gua unmute dulu Kores. Edward goblok, gua di mute permanen. Udah, Gua di kick. Udah diem udah berisik. Takut keleannya. Lanjut Gini. Jangan kabur dulu, jangan kabur, lanjut sama saya, jangan kabur ya. Ya intinya gini, Mesias itu kan bahasa Ibrani. Udah nggak usah direvisi. Kan sotera. Pengusap. Sudah nggak usah direvisi, pengusap Almasi. Almasi kan punyanya kekristenan cabang ortodok. Kalau Mesias itu kan banyak nih. Mesias itu Harun, Kores, kemudian silakan Musa, kalian itu kamu kan revisi. itu kan semuanya adalah Mesias. Gintain dulu, Kores dulu sama Justin. Nah, oke, sekarang gua pahamin. Lu tuh kan Yunani nggak ngerti Arabik. Nggak apa-apa, Almasi nggak apa-apa. ini kalau kata kekristenan cabang ortodok itu jatuhnya ke Masihi.
Al-Masihi. Enggak, Makanya jelaskan para menurut Islam cabang aja. ortodok, Jelaskan itu menurut Islam saja. Masihiyun mereka itu. Kalau lu bilang Sudah. pengusap mereka marah lah. Islam yang bilang pengusap, Makanya gurumu tadi. Yang bilang Kekristenan pengusap, cabang Melayu itu jangan yang sok tahu bilang soal pengusap, Arab. Di Arab ada gurundamu. kekristenan Yang juga bilang soalnya. pengusap, gurundamu. Yang bilang pengusap, Ketawa gurundamu. gurunda. Nah, iya, kau menertawakan Lu gurundamu. kira Yesus turunnya di Sumatera? Yang bilang Di pengusap, Israel Yesus itu. gurundamu. Yang bilang pengusap, Bukan gurunda. gurundamu. Lu yang bilang musib-musab itu. Loh, kau telingamu di mana tadi? Gurundamu bilang pengusap dia. Lu telinga lu 3 harusnya, jangan 2 kurang. Kamu yang mengatakan itu loh, bukan aku. Udah satu-satu Juma kan udah gantian Kores. Ya. Jadi begini, ini kontradiksi mereka berdua ya. Kores yang telinganya kurang mendengar mengatakan Zuma tidak mengatakan pengusap. Lalu Zuma mengatakan apa tadi? Kores. Lu yang bilang itu kok, ini tukang pijat katanya. Ya. Yang bilang tukang pijat siapa lu? Ya, tadi Zuma mengatakan apa? Ulangi penjelasan Zuma. Ulangi penjelasan Zuma coba. Masih cabang Melayu ini. Usah emosi. Ulangi penjelasan Zuma gurundamu. Ulangi penjelasan Zuma gurundamu. Ulangi Gurunda supaya paham dia Gurunda. Coba Gurunda. Gurunda ulangi Gurunda. Di Arab ada Kristen dia. Gurunda, kata Kores kamu tadi tidak dibilang pengusap. Kamu bilang apa Gurunda? Tadi lu bilang tukang pijat tadi, Edo. Dari lu. Saya bertanya, pengusap itu berarti tukang pijat dong, tukang pijat pengusap. Nah itu dah, iya itu Tuhan lu berarti datang ke sini, diem di Kute jadinya. Saya nanya Isa kok. Saya nanya Isa. Iya. Isa itu kan kekristenan cabang ortodok. Ya udah kamu diam dulu. Zuma tadi menjelaskan pengusap. Itu nulisnya apa di Biblos mereka? Kenapa kamu melawan Zuma? Iso Al-Masih. Fitnah. Apa lu tahu? Coba jelaskan Zuma, saya tanya lagi. Al-Masih apa? Coba Zuma, jelaskan Al-Masih apa? Tadi kamu yang menerjemahkan itu. Al-Masih itu kamu harus tahu dia berasal dari kata masah ayam sahu. Masahan. Ngerti? Ya, artinya itu adalah menghapus atau dia pergi. Oh, nggak jadi mengusap. Tadi yang bilang mengusap. Yang mengatakan tadi kan kamu. Lu yang bilang ya Nabi Isa sesembahannya ke Kristen. Oke, saya tanya menghapus apa? Menghapus apa? Oke, saya tanya menghapus apa? Berarti Nabi Isa menghapus penyakit. Karena dihapus penyakit butanya. Katanya masalah mengusap. Lah Mesias mengurap. Beda jauh lah. Jadi korelasinya lebih ke. Oke, sekarang saya tanya, menghapus apa? Menghapus apa? Berarti Tuhan lu sang maha pijat, bre, bukan sang. Saya tanya, loh, itu Isa kok nabi yang di Quran kok? Ya memang Isa kekristenan cabang Arab penyembah kok. Ini di mute semua, kita putar ulang pernyataan Zuma yang pengusap tadi. Iya, nggak ada yang salah itu, tapi kesimpulan lo yang salah. Apa Tuhan lu kesimpulannya maha gue pijat, lihat? bre. Tuhannya Edo. Nah, kamu tadi yang menghina-hina kok. Artinya mengusap. Yang menghina-hina ya. Mengusap itu tukang pijet itu. Ya udah ahli usap. Logika yang kacau. Ya ahli usap. Usap apa? Usap apa? Jangan ketawa. Usap apa? Kok hai-hai sih? Emang ketika Isa itu mengusap apa ketika dia datang? Loh, kok nanya saya? Isa mengusap pahanya Maria atau gimana? Loh, kan ada di kitab Anda kan? Enggak, saya lagi kan? Isa Al-Masih. Di Quranmu Isa Al-Masih, anaknya Maryam. Iya, Anda pingin apa dengan kata mengusap itu rupanya? Ya tadi menghapus, katanya direvisi, menghapus apa? Menghapus penyakit. Dalam Islam itu yang disalib itu namanya sarjis. Kakak, jangan fokus Masias. Itu aja. Menghapus apa? Saya pengen tanya ke Zuma, ya. Kalau Kores minggir dulu, kamu kontradiksi. Oke, Zuma, menghapus apa coba? Dulu kontrasepsi. Kontradiksi. Kalau kontrasepsi urusan yang di bawah perut jangan nanya kami, nanya. Oke. Nah, siapa di bawah perut? Tuhan kau keluar dari bawah perut. Enggak malu kau? Tuhanmu keluar dari mana? Bawah perut. Enggak malu. Kembali. Jangan bawa perut lah, enggak enak. Iya, makanya tadi ada yang ngomong kontrasepsi. Oke, ya menghapus apa Zuma? Menghapus apa? Menghapus apa ya? Menghapus kebutaan orang-orang yang kena penyakit buta, menghapus kelumpuhan orang-orang yang kena. Kenapa rupanya? Kamu ragu dengan itu? Oh, berarti menghapus gitu ya. Itu terminologi baru ya. Menghapus. Berarti kalau ada ustadz sekarang yang itu iya, menghapus penyakitnya, menghilangkan penyakit. Kenapa rupanya? Oh, menyembuhkan begitu ya maksudnya ya, Zum? Iya. Kamu diajari sampai segitunya. Berarti disebutnya karena ada kata sandang al, masih berarti satu-satunya. Berarti satu-satunya yang menghapus dia ya? Ya, udah. Islam itu gitu. Nah, terus kembali ke tempat kamu. Kenapa cuma Yesus... itu aja ya? Cuma itu aja ya? Iya. Nah, kenapa segitu doang? Segitu doang? Iya, segitu doang. Kenapa di tempat kamu, nabi-nabi yang lain disebut juga
Mesias, kenapa cuma Yesus yang Anda tuhankan? Kami menuhankan. Kata siapa yang menuhankan manusia ya? Oh, Tidak berarti ada. Yesus bukan manusia, bukan Tuhan kalian. Halo. Oke ya, jadi gini, kamu dengerin nggak? Jangan dipotong dulu penjelasan saya. Ini kan kamu tentang Kristen. Ya. Oke ya, saya jelaskan tentang Al-Masih ya. Tentang Mesias di dalam keimanan kami. Jangan dipotong nih bro ya, terserah kamu tidak terima nggak apa-apa. Saya terima jawabanmu bahwa Al-Masih itu adalah penghapus sakit penyakit alias tabib, kira-kira seperti itu. Nah di dalam iman Kristen, Mesias yang dijanjikan adalah pembebas yang dijanjikan oleh Allah untuk memulihkan segala sesuatu, salah satunya mengembalikan kodrat manusia yang mula-mula. 2 Petrus 1 ayat 4. Mesias ini juga adalah perantara antara Allah kepada manusia ya, 1 Timotius 2 ayat 5. Ya. Tetapi karena Mesias ini untuk memenuhi tuntutan hukum Allah ya, sebagai korban pengganti manusia yang berdosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian ada penggantian di situ, yaitu hewan yang tidak berdosa menjadi korban. Ada pencurahan darah, Mesias pun, itu pun tipologi dari Mesias. Nah, ada penggantian untuk memenuhi tuntutan hukum Allah, supaya keadilan Allah berlaku. Nah, di dalam pewahyuan Allah kepada umatnya, putus loh. Putus. Ya, si Justin mana ya? Duh, kelembar dia. Nah, dia udah masuk lagi. Ini siapa sih yang masukin ke breakout? Oke ya, jadi gini, gini. Di dalam pewahyuan Allah kepada umatnya ya, terserah ya, mungkin ini berbeda dengan Islam. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru itu seluruhnya berbicara tentang Mesias yang dijanjikan itu. Disinilah perpisahan antara Yahudi dan Kristen ketika Yahudi bangsa Israel itu tidak menerima kemesiasan Yesus. Mereka masih menunggu Mesias yang dijanjikan Allah itu. Tetapi baik kitab suci Yahudi dalam tanah ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru, kitab suci orang Kristen, itu semuanya berbicara tentang Mesias. Saya bisa tunjukkan itu. Nah masalahnya ketika umat muslim berdialog dengan kami tidak memahami hal yang sangat mendasar ini ya repot. Karena keimanan kami berpusat kepada kemesiasan yang adalah wahyu Allah. Wahyu Allah kepada umat manusia. Sebentar, saya selesaikan. Sabar. Supaya Anda dapat poinnya. Mengapa menjadi manusia? Jadi dalam teknis keselamatan, Allah itu tidak sekedar gini mengampuni, tidak. Tetapi menuntut manusia memiliki hati nurani. Ya, Taurat di dalam hati, kemudian dari hati nurani ini mampu melakukan hal-hal yang bersifat rohani karena jasmani ini sudah tercemar oleh dosa. Nah, inti dari manusia mampu berbalik kepada Allah adalah mengikuti teladan dari Sang Mesias ini, Ibrani 2 ayat 10. Bahkan kemesiasan Yesus itu disempurnakan, Ibrani 2 ayat 6 atau 8. Nah, jadi mengapa firman itu menjadi manusia adalah untuk tujuan keselamatan. Kami mampu melihat petunjuk Allah melalui pribadi manusia, bukan melalui kitab. Alkitab kami itu bukan firman Allah yang dibuat oleh Allah, diberikan kepada Nabi, tidak. Alkitab kami 1 Yohanes 1 ayat 1 adalah buku kesaksian ya para nabi maupun bangsa Israel, bahkan murid-murid Yesus tentang firman yang hidup. Jadi di dalam premis keimanan orang Kristen tidak ada firman menjadi buku, tapi firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah di sini teman-teman muslim harus tahu, lalu mengapa firman itu menjadi manusia? Alasannya satu, untuk tujuan keselamatan, bukan untuk menyatakan Allah yang esa. Tanpa Yesus hadir, kami orang Kristen juga memahami siapa Allah yang esa. Bahkan jika Adam tidak berdosa, tidak dalam dosa, karya keselamatan tidak ada. Yesus Kristus tidak perlu ada di dunia ini. Jika Adam itu masih menjadi raja kami saat ini, tidak perlu ada Adam kedua, itu Yesus. Tetapi karena Adam sudah gagal melakukan ketetapan Allah, sehingga harus dipulihkan oleh keturunan Adam. Makanya dikatakan di Kejadian 3:15, keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Bahkan ketika saat itu iblis berpikir dia sudah menang dirinya, ternyata tidak. Kejadian 3:15, Allah tetap mengobarkan perlawanan pada iblis. Jadi singkatnya adalah Yesus Kristus hadir bukan untuk
menunjukkan bahwa Allah itu esa, tidak. Bahkan Yesus mengajarkan Allah yang esa. Tetapi Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan hendaklah kamu dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu pekerjaan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Jadi esensi dari iman Kristen melihat Mesias bukan mengatakan Yesus adalah Allah Bapa, itu pengajaran kita. Saya ulangi lagi ya sebagai kata-kata terakhir ini. Jadi kami melakukan penyembahan kepada Yesus, dikatakan di Filipi 2 ayat 11, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tetap saja kami berpusat penyembahannya kepada Allah Bapa. Penyembahan kepada Yesus sebagai Mesias adalah bagi Allah Bapa, bukan untuk diri Yesus. Wah, panjang kali. Silakan. Khotbah di gereja. Gini, jadi Anda menuduh Adam itu menyebabkan dosa waris. Boleh tunjukkan dalilnya nggak di Perjanjian Lama bahwa Adam itu menyebabkan dosa kepada seluruh umat manusia? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Dosa waris itu bukan. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Adam itu mewariskan dosa? Siapa yang ngajarin? Bukan mewariskan dosa, nggak ada. Terus tadi Anda mengatakan Adam manusia pertama, Yesus Adam kedua. Loh, kamu salah memahami. Jadi gini, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia gagal melakukan ketetapan Allah, yaitu menjadi penguasa bumi. Sehingga Adam hidup kekal. Sehingga keturunannya pun akhirnya memiliki natur dosa. Ketika Adam misalnya nyolong mangga, bukan berarti keturunannya juga tukang nyolong mangga. Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa manusia melakukan dosa karena diwariskan oleh Adam? Di mana ilmunya itu? Kalau kamu mau bahas itu boleh, ya. Intinya, ya, sekarang tunjukkan aja dalilnya. Perjanjian Lama di mana? Dikatakan bahwa Adam menyebabkan kesalahannya, dia menyebabkan anak keturunannya itu juga bisa melakukan dosa. Ada nggak dalilnya di Perjanjian? Kejadian 4? Enggak, itu contoh kasus. Dalilnya, tuduhan Anda, ada nggak? Maksudnya kata-kata redaksinya harus dengan seperti kamu. Iya Adam menyebabkan. Dan sekarang begini, Anda memfitnah Adam. Akibat dari keteledoran dia, tidak taat kepada perintah Tuhan, sehingga hal itu membias kepada keturunannya, betul? Di Islam juga seperti itu. Enggak ada di Islam. Mana ada dosa waris di Islam? Ketika Musa berantem dengan Adam, kan protes. Gara-gara kamu nih, kami dibuang ke bumi. Di mana tuh dalilnya? Loh, kamu nggak tahu? Enggak tahu. Nggak tahu, betul. Nggak tahu. Kalau, ya. Oke, silakan. Silakan. Adam berantem itu sama Musa, bro. Silakan. Jadi di kitab Anda nggak ada ya? Kalau di kitab kami ada Kejadian 3:15. Nah, coba di mana tuh dikatakan? Ya, coba nih tunjuk dulu nih Pak, si Mas Justin dulu tunjuk. Dosa waris. Ini mau bahas Islam dulu atau Kristen dulu? Ayo. Dulu ya. Kok saya kan tanya, Anda kan panjang lebar tuh khutbah gitu ya, jual kacang-kacang. Nah, sekarang coba tunjukkan. Di mana di kitab Anda bahwa Adam itu mewariskan dosa? Di mana? Iya, Kejadian 3. Tidak ada redaksi kata-kata seperti itu. Tetapi terus dari mana Anda mendapatkan itu? Dosa tidak berasal dari Allah. Dosa berasal dari iblis. Dan iblis melakukan natur dosanya itu, mewariskan dosa itu, ya dalam tanda kutip ya, kepada manusia. Awalnya manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ketika iblis ingin menghancurkan rencana Allah, ya, akhirnya iblis berusaha membuat manusia itu berdosa. Dan itu terjadi di Kejadian 2 jelas sampai Kejadian 3. Bentar ya. Di mana itu? Coba tunjukkan dalilnya. Bahwa Adam mewariskan poinnya dosa. Gini. Oke, sebentar. Anda pahami dulu. Poinnya adalah dosa tidak berasal dari Allah. Anda setuju tidak? Ya emang. Terus? Oke, berarti termasuk juga ya. Ini kita samakan dulu benang. Berarti Allahmu juga tidak menciptakan dosa, betul? Iya, betul. Adam tidak diciptakan dengan sifat dosa, betul? Dia diciptakan dengan konsep free will, dia bebas. Ada free will. Ya. Tapi kenapa keturunan Adam dan Hawa juga kecenderungannya berbuat dosa, termasuk Anda dan saya? Ya, memangnya tidak dikatakan bahwa Adam dan juga keturunannya itu sama? Oke, sekarang manusia mana yang seperti Adam saat ini, yang tidak berdosa? Ya, data dulu, bahwa Adam itu mengakibatkan dosa kepada keturunannya. Lalu dari mana nih kita punya natur dosa? Lah, yang melakukan dosa itu kan Anda. Anda kan tahu itu dosa kan? Oke, pertanyaan saya begini. Adam diciptakan di dalam Islam, Adam diciptakan dengan natur tabiat dosa, kecenderungan berdosa atau kecenderungan tidak berdosa? Seimbang dia.
Seimbang. Oke, berarti tanpa ada pengaruh dari luar, Adam bisa berdosa? Enggak. Nggak bisa berdosa. Kenapa seimbang? Kalau seimbang kan potensinya sama, dia potensi berdosa dan Kan potensi gini, tidak sekarang berdosa. gini, jawab aja secara dalil. Ketika Adam itu jatuh, ya, di dalam pelanggaran terhadap perintah Tuhan, itu Adam murni atau ada pengaruh dari makhluk lain? Kalau dalam kami ada pengaruh dari luar diri Adam. Nah, sekarang ketika kemudian manusia, keturunannya melakukan dosa, itu karena efek dari Adam atau karena ada pengaruh makhluk lain? Natur sifatnya itu dari Adam, karena kami keturunan Adam, kita keturunan Adam. Ketika kamu melakukan dosa, itu karena pengaruh iblis atau pengaruh Adam? Pengaruh pertama ya, tetap dari iblis itu ada, karena iblis dibiarkan hidup dan berkelana. Sebentar gini. Tetapi Adam mulanya itu tidak punya natur berdosa, meskipun dia punya potensi berdosa. Misalnya kayak gini analoginya, remote handphone itu alat komunikasi, bukan untuk remote control, tetapi dia bisa menjadi remote control. Nah, Adam pun seperti itu. Dia memiliki secara jasmaninya, dia bisa berbuat dosa. Untuk itulah Adam diuji. Dia punya kehendak bebas, betul. Tetapi Adam tidak punya natur berdosa saat itu. Artinya gini, kecenderungannya adalah taat kepada Allah. Makanya dikatakan di surat Roma, karena ketidaktaatan satu orang, dosa menjalar ke seluruh umat manusia. Nah, itu di Roma, itu ajaran Paulus. Sekarang dari perjanjian lama ada nggak? Ini, Anda jangan bentur-benturkan dong. Kami mengimani... Anda menuduh Adam itu awalnya di perjanjian lama, di kitabnya Yahudi. Kan begini, kalau pola saya gini loh. Adam itu diperintah cuma satu. Larangannya cuma satu. Jangan kau mendekati buah pengetahuan. Cuma satu. Yang lainnya bisa kau nikmati. Cuma satu. Tapi karena ada iblis yang mempengaruhi, dari satu itu kemudian semuanya menjadi halal. Ya. Nah, sekarang ketika misalnya Anda mengatakan bahwa andai saja iblis tidak berhasil menggoda Adam, apakah kemudian keturunannya semuanya akan tidak berhasil digoda oleh Adam, oleh iblis? Iya, karena memang natur Adam lebih tapi baik. pada diri manusia sudah ada nafsu. Nah, itu bedanya dengan kami, dengan kamu dan kami, bro. Antara kamu. Kamu nggak ada nafsu, kamu nggak ada nafsu gitu. Ada free will, jangan dikatakan nafsu dulu, jangan dibenturkan. Anda tadi sudah bicara free will. Dengar dulu, ketika Allah menciptakan Hawa, itu karena Adam nggak punya nafsu atau karena memang manusia itu sudah lengkap dengan syahwat, dengan nafsunya, keinginannya? Dilengkapi dengan keinginan atau tidak? Adam ini. Nafsu apa sih? Bedanya nafsu dengan free will apa coba? Saya bingung. Keinginan melakukan kehendak bebas, mau melakukan apa saja. Nafsu itu konotasi negatif. Enggak, saya ini belajar dulu ya. Nafsu itu konotasinya di dalam kalian tuh negatif atau positif sih? Nafsu itu keinginan bro, nafsu itu masih terbagi-bagi. Iya, berarti kan netral, bisa negatif dengan positif ya, kan? Adam punya nafsu nggak? Ada keinginan bebas nggak dia? Mau ini, mau itu, ada nggak? Di dalam teologi kami ya, tidak dikenal tuh nafsu, bro. Adanya ya kehendak, bro. Kehendak, keinginan, gitu loh. Nah, kehendak bebas itu ada nggak pada diri Adam? Ya ada, makanya diuji. Oke. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa tidak ada potensi dosa sama dia? Tuh, saya bilang tadi potensi berdosa dan tidak berdosa itu sama. Oke. Tetapi berarti ada ya? Gini. Seperti halnya berarti potensi itu sudah ada kan? Benar, ya. Makanya tadi saya analogikan handphone berpotensi jadi remote, berpotensi jadi alat komunikasi. Tetapi handphone didesain oleh sang pembuat handphone sebagai alat komunikasi. Adam didesain oleh Allah untuk tidak berdosa. Loh, mempunyai sifat dia berdosa. Nah, diuji makanya karena berarti desain Allah itu gagal, gitu. Bukan Adam yang gagal, diuji. Loh, yang mendesain dia kan Anda katakan Allah mendesain supaya tidak berdosa, tapi kok dia berdosa berarti desainnya gagal. Ini, ketika saya analogikan ya, sebentar, saya minta waktu 15 detik aja. Analoginya seperti ini. Ini kita bicara filosofi pemikiran dasar kekristenan ya. Jangan jual beli dalil dulu. Nah, di dalam iman Kristen ya, ujian itu penting, bukan cobaan ya. Karena Allah tidak pernah
memberikan pencobaan. Ya. Itu pencobaan bahasa yang jahat. Tapi ujian, ya. Allah mengizinkan pencobaan datang itu sebagai ujian. Allah berkehendak Adam itu melewati ujian itu ketika digoda oleh iblis, tapi ternyata gagal dalam ujian itu. Karena kehendak bebasnya. Karena manusia punya mahakarya adalah mahakarya ilahi, dia diwariskan sifat-sifat ilahi meskipun bukan sang Allah. Manusia bisa sangat bijaksana kalau dia mau meskipun tidak maha bijaksana. Manusia bisa sangat mengasihi meskipun tidak maha kasih. Manusia bisa sangat adil meskipun tidak maha adil. Berbeda dengan makhluk lain. Nah, Adam dan Hawa pun memiliki sifat-sifat itu. Kodrat ilahi. Nah, masalahnya ketika diuji, ketika Allah ya ingin mengerti betul tidak Adam ini mampu bertahan dalam ujian. Mungkin ini tidak terus dalam Alkitab, tapi bisa saja iblis itu sudah berkali-kali menguji Adam gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika ujian datang lewat Hawa, ya itu gagal ya. Ketika Allah sudah menetapkan hukum jangan memakan buah yang di sini ya, di tengah-tengah taman, buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi Adam dan Hawa gagal di situ. Artinya apa? Ujian bagi Adam dan Hawa bukan karena Allah jahat, tetapi Allah justru ingin melihat seberapa murni ketaatan Adam. Sama halnya ketika saya menguji anak saya curiga anak saya kenapa baik sekali di rumah, saya harus uji dong, harus uji. Tetapi ternyata anak saya gagal terhadap ujian itu. Nggak masalah, tapi saya tetap mengasihi anak saya. Dari situ dulu, silakan. Ya. Recording stopped. Jadi pemahaman Anda menginginkan Adam itu tidak melakukan pelanggaran. Ya kan? Nah, saya ingin tahu dari Anda. Kira-kira kalau Adam nggak penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dia rasakan, belum pernah dia lihat dan seterusnya, bisa nggak keturunannya itu kemudian berkarya? Menurut Anda? Bisa nggak? Jadi gini, manusia, ketetapan Allah adalah manusia menguasai bumi itu ya. Tetapi ketika Adam itu jatuh dalam dosa, seharusnya manusia itu layak untuk di bumi hanguskan. Tetapi karena dosa bukan dari dalam diri manusia, tapi timbul dari luar, meskipun manusia secara sukarela memutuskan untuk berdosa, tetapi pengampunan Allah berlaku di situ, meskipun konsekuensinya ada. Oke, berarti pengampunan Tuhan berlaku. Nah, ketetapan Allah tetap berlaku, manusia tetap menguasai bumi dan Adam beranak cucu. Oke, nah sekarang begini, kalau kemudian Tuhan tidak memberikan potensi kepada diri Adam atau Hawa untuk melakukan satu pelanggaran, apakah pelanggaran itu bisa terjadi? Potensi itu tetap ada, kan tadi ya, Adam potensi untuk berbuat dosa dan tidak berbuat dosa itu seimbang. Tetapi Adam tidak punya kecenderungan berdosa sejak mulanya. Bahkan dia sangat taat. Nah, bahkan sekarang ketika tidak diuji pun Adam akan tetap taat. Tetapi ketika diuji, gagal. Sekarang begini, ketika Anda melihat Adam dan Hawa memiliki dua pribadi yang berbeda, yang satu tahan banting, yang satunya tidak tahan banting. Bagaimana dengan keturunannya? Apakah mereka seandainya tidak makan buah pengetahuan, keturunannya ini juga akan melakukan hal yang sama seperti bapak ibunya? Nah, itulah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Manusia harus mampu menuju kepada Adam yang sejati, yaitu menghindari. Tidak ada lagi kan, karena dia dihapuskan semua ketentuan-ketentuan dalam perjanjian lama dengan matinya Yesus. Kan masih gitu. Ada Taurat dalam hati. Jadi esensi tertinggi gini, esensi tertinggi hukum Allah di dalam umat manusia adalah hukum roh dan hukum hati nurani. Kayak mana itu ceritanya? Jadi kalau misalnya ada perintah jangan makan babi, terus kemudian Anda makan babi, kayak mana Anda bisa mengatakan roh Anda itu taat kepada Taurat hati? Jadi gini, sebelum ada hukum fisik ya, kami menyebut hukum Musa adalah hukum fisik. Iya. Hukum fisik itu di zaman Musa bukan untuk sebagai penghapus dosa, tetapi justru melakukan melakukan ibadah korban gitu ya, dan mempersembahkannya kepada Allah melalui para imam, itu yang menghapus dosa. Nah, di dalam keimanan kami, hukum Musa itu bukan alat penghapus dosa, tetapi untuk menunjukkan apa itu dosa. Bahkan dikatakan, makanya gini, sebelum ada hukum fisik yaitu hukum Taurat, ya, belum ada hukum-hukum fisik yang diturunkan Allah.
Di zaman Abraham tidak ada hukum fisik. Makanya kalau Anda mengamati di zaman Nuh, Abraham tidak ada tuh penekanan hukum fisik. Bahkan Jadi- berlaku kasih karunia Allah. Jadi Manusia hukum fisik ini sebenarnya harus dihilangkan gitu. dikembalikan kepada esensi yang sejati. Makanya di Imamat 19 dan Ulangan itu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sama manusia. Yesus Kristus menegaskan itu. Esensi dari hukum fisik sebenarnya adalah untuk menunjukkan pada manusia itu apa arti dosa. Jadi maksudnya Anda semua aturan-aturan Tuhan itu harus ditiadakan supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Gitu. Bukan ditiadakan, tapi kembali kepada mula-mula. Nanti saya bisa jelaskan. Saya mau jelaskan dosa waris dulu. Ya, Saya juga ada. kembali itu maksudnya kayak mana? Kalau misalnya ada aturan Anda baca seremonial surat itu Galatia. Makanya gini, nanti saya jelaskan surat Roma dan kenapa ke surat Galatia dulu? Gini, Ke hukum oke, Tuhan perkataan dulu, Yesus berupa dulu, Torah hukum itu Tuhan. kayak mana? Oke. Yohanes 3 ayat 3 ya dikatakan tidak ada seorang pun melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dalam roh, kira seperti itu ya. Percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Apa yang dimaksud dengan intinya aja aturan Tuhannya yang harus dihapuskan gitu. bukan aturan, tapi yang penting adalah Taurat yang ditulis dalam roh hati manusia seperti semula zaman Adam. Di zaman Adam tidak ada hukum Taurat. Tapi Adam mampu bertindak benar. Itu menunjukkan Loh, di itu dalam ada hati perintah fisik jangan engkau makan. untuk kejahatan moral. Ya itu kan perintahnya kan jelas. Jangan engkau makan. Ketika dia makan, maka dia jatuh ke dalam dosa. Kan gitu ya? Bentar dulu begini. Jadi maunya Anda jangan ada perintah, jangan makan kan Bukan gitu. ada perintah. Sebelum ada perintah itu, Adam sudah hidup ya, dan Adam tidak berdosa. Artinya ada hukum di dalam diri Adam sehingga Adam mampu untuk tidak berdosa. Kan itu sudah jelas. Artinya sekiranya tidak ada aturan Tuhannya, Adam tidak mungkin jatuh ke dalam pelanggaran, kan gitu. Bukan kenyataannya memang sebelum ada perintah berarti itu. agama Anda menginginkan tidak adanya aturan, kan gitu ya? Bukan, kembali ke esensi mula-mula hukum di dalam hati Adam sehingga Adam mampu bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, yang Allah wariskan kepada Adam. Di zaman Adam itu tidak ada hukum fisik. Misalnya begini. Itu buktinya hukum fisik itu jangan makan buah. Kan sebelum diberikan itu Adam sudah hidup. Adam mampu untuk hidup tidak berdosa. Betul. Makanya saya katakan Anda menginginkan manusia hidup ini nggak perlu ada aturan. Bukan saya menginginkan. Adam mampu hidup teratur. Adam mampu tidak berdosa tanpa diberikan hukum fisik. Nah itu dia, itu maksud saya. Anda menginginkan tidak usah lagi ada aturan fisik supaya manusia nggak jatuh ke dalam dosa. Kan itu yang Anda inginkan. Bukan yang Anda inginkan, itu yang Allah inginkan. Manusia mampu menggunakan hatinya. Buktinya Allah memberikan aturan-aturan. Gini bro, ya, gini. Kalau keinginan Tuhan memberikan aturan. Jangan makan, jangan minum, jangan ini, jangan itu. Sorry ya, saya kasih kritik sebentar ya. Atau masukan. Ketika Anda melontarkan hal seperti ini, itu kadang blunder loh untuk keimanan Anda. Karena di zaman Adam kan belum ada syariat Islam kan. Belum ada Quran juga. Loh, gimana ceritanya? Adam ketika dia di surga, itu ada aturan main yang dibuat oleh Tuhan. Jangan engkau makan buah. Karena adanya perintah itu, maka Adam jatuh ke dalam dosa. Sekiranya tidak ada perintah, maka Adam mau makan, Adam mau tidak makan, tidak akan jatuh ke dalam dosa. Betul atau tidak? Oke ya, gini. Betul nggak? Sebentar ya. Yang menyebabkan Adam berdosa bukan perintah itu, tetapi karena Adam memilih untuk tidak taat. Jadi jangan salahkan perintahnya, tapi Adamnya. Lalu kalau demikian adanya, kenapa Yesus harus mati di atas tiang salib menebus dosa itu semua? Kenapa? Gini, bro. Kalau Anda kenapa harus menghilangkan hukum Torah dengan matinya Yesus? Kenapa? Kalau Guru Ndazuma ya berkenan, saya akan kirimkan buku teologi sistematika supaya Anda tahu sistematikanya. Ya, jelaskan aja. Ya makanya kan gini Adam tadinya tidak berdosa. Ketika ada aturan, Yesus, gini. Ketika ada aturan itu menjadi sengat maut, kata Paulus. Sehingga jangan engkau makan buah menjadi satu yang menghalangi dia dan membayang-bayangi hidupnya nggak bebas. Dia cobalah melakukan itu, langgar dia, jatuh ke dalam dosa. Tuhan marah, Tuhan murka sama dia. Andai saja aturan main Tuhan terhadap dia dan istrinya nggak ada, maka sudah otomatis kemudian Adam
akan selamanya tidak melakukan sesuatu yang menjadi pelanggaran. Kenapa? Tidak ada aturan main. Nggak ada Sama lagi seperti jelaskan Alkitab atau Quran, saya bingung. Anda kasih disclaimer dulu, Anda sedang menjelaskan versi mana nih? versi kitab Anda, versi iman Anda. Itu kan begitu. Ya Nah, lanjutkan. Saya ingin tahu kerangka Anda. Oke. Nah, analoginya sederhana. Kristen itu menginginkan negara Indonesia ini nggak usah ada undang-undang. Supaya manusia tidak perlu lagi ada pelanggaran. Rambu-rambu lalu lintas hapus semua. Supaya tidak ada lagi pelanggaran. Kan itu. Sehingga di dalam iman Anda, hukum Torah yang merupakan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, itu harus ada yang menebusnya di atas tiang salib. Supaya tidak lagi terikat dengan aturan itu. Menjatuhkan kemudian diri kepada hukum kasih. Tak ada lagi seremonial. Kan itu yang Anda inginkan dan itu yang Anda anut saat sekarang. Bukan. Salah. Jadi Anda masih melakukan hukum Taurat. Enggak seperti itu, salah Anda. Jadi Yesus itu mati untuk apa rupanya? Ya, makanya gini ya, bro. Ketika ada seorang koki membuat pecel gitu atau capcay, mungkin Anda akan mengatakan capcay itu adalah sayuran, masakan sayuran. Kami mengatakan, oh itu capcay adalah masakan sayuran dan daging. Jadi tetap ini bahannya sama. Jadi izinkan kami menjelaskan dalam kerangka keimanan kami. Yang Anda sampaikan tadi itu tidak sesuai dengan kerangka keinginan kami. Meskipun ayat-ayat kami bisa Anda tafsirkan seperti itu, tapi tidak. Paham ya? Oke, sekarang saya tanggapi substansinya. Ya, jadi gini aja bro. Gini aja, apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Kami melakukan Taurat dalam hati, seperti ada mula-mula. Orang Israel apakah melakukan Taurat dalam hati? Tidak ada satupun orang Israel yang dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Oh, Tidak ada Anda orang keliru. suci. Anda keliru berarti. Dalilnya tidak seperti itu. Coba Anda dengarkan. Terkutuklah orang ya yang terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau Anda cuma Taurat hati, bukan perbuatan, Anda terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Enggak takut gitu? Nah, justru itu yang kami sampaikan, bro. Nah, karena itulah hukum Tauratnya harus kalian hilangkan. Supaya kalian tidak lagi masuk ke dalam kutuk. Saya ingin tanya. Makanya Yesus mati terkutuk. Kan gitu. Silakan Anda hujat. Jadi gini ya. Kok hujat? Benar nggak Yesus mati terkutuk? Dia menanggung kutuk manusia yang tepat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa, Pak? Teruskan dalilnya. Dia mau bahas apa sih? Sebentar satu ditanggapi. Kayak jadi orang bingung gimana sih? Bukan orang bingung. Yesus itu mati dengan cara apa di atas tiang salib? Anda mau dengan cara terkutuk. Anda mau hina-hina hujat. Loh, kok hina? Justru saya katakan tadi, kami menjelaskan Isa Al-Masih adalah nabi yang mulia. Di kitab Anda, Yesus Kristus adalah manusia terhina, terkutuk. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya jelaskan dulu dari zaman Adam. Nah, jangan bilang saya menghina gitu loh. Anda di sini mau monolog atau dialog? Nah, kan kita dialog dari tadi. Orang juga dengar kok. Saya belum mendengarkan dari zaman Adam kok bisa lari ke Yesus dulu gimana? Iya, kan saya sudah jelaskan. Anda mengatakan Anda penganut Taurat, tapi Taurat batin. Sementara pemilik Taurat mengajarkan, Nabi Musa mengatakan, terkutuklah orang, terkutuklah. Sebentar, saya tanya. Berarti Anda merasa bisa menjelaskan ya keimanan Kristen? Oh ya, pasti. Anda tinggal sanggah nanti. Sekarang saya tanya, ya. Kalau di Ulangan 27 ya, ayat 1-26 itu dikatakan banyak sekali terkutuk. Ya, terkutuk. Ya, terus. Bahkan di Yakobus itu dikatakan jika tidak melakukan satu perintah, maka semuanya gugur. Nah, itu ajaran siapa? Bangsa Israel. Yakobus orang Israel saat itu. Oke, orang Israel. Nah, sekarang Yesus minta supaya waspada kepada siapa? Loh, kok saya lagi nanya kok Anda nanya? Enggak, Anda kan membawa Yakobus, Anda katakan orang Israel. Sebentar. Sekarang begini. Anda maunya monolog. Jadi gini, bro. Percuma ya Anda melakukan seperti ini. Saya yakin Islam tidak seperti ini. Dialog yang baik ya. Ketika Anda membahas iman Kristen, beri kesempatan kami menjelaskan. Tapi karena Anda mengklaim Anda bisa menjelaskan, ya kami bertanya. Saya kasih kepada Anda Ulangan 27 nomor 6. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda melakukan hukum Taurat dengan perbuatan?
Kami melakukan Taurat dalam hati sekarang. Dengan perbuatan enggak? Perbuatan dong. Yakobus 2 itu jelaskan Hati iman atau tanpa perbuatan? Kalau hati itu perbuatan atau bukan? Hati perbuatan dong. Hati kan di dalam diri manusia, bukan di dalam pohon. Jadi kalau Anda misalnya mengatakan saya akan ke sinagoge pada hari Sabat, sujud menyembah. Makanya begini bro, Anda melakukan itu dengan perbuatan? Anda memaknai perbuatan itu hanya sekedar yang fisik. Mulai bro. Mulai pakai jurusnya Airban. Sekarang perbuatan itu tindakan, bukan cuma di mulut. Sementara hati itu cuma di hati, bukan di mulut, bukan kalau cuma tidak di mulut, ada hati, bukan di tidak ada perbuatan. Pikiran. Oke, sekarang tanpa pikiran ada perbuatan tidak? Loh, jangan dibalik gitu dong. Sekarang yang saya tanya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda mengatakan kami dengan hati, berarti bukan dengan perbuatan. Loh, kami tadi mengatakan yakin hukum-hukum itu ditulis di dalam loh-loh hati manusia kembali ke zaman Adam. Yakin Anda masih melakukan praktik-praktik Judaism. Bukan lagi hukum-hukum fisik yang dilakukan, tapi hukum-hukum hati nurani lebih daripada itu. Loh, kok lebih daripada itu kayak mana? Sementara yang ada cuma dalam hati, cuma dalam mulut. Makanya Anda dengerin dulu bro. Gini, Anda dengerin dulu. Saya minta waktu 30 detik saja ya. Jadi perbuatan itu sangat penting karena antara rohani dan jasmani manusia itu tidak dipisahkan. Ada hal-hal rohania dan jasmania dan itu menjadi satu. Ada keinginan-keinginan daging dan ada keinginan-keinginan roh. Setelah manusia dalam dosa, keinginan daging, di mana daging ini ada unsur lain yaitu iblis, karena iblis tidak mampu menjangkau roh manusia. Nah, akhirnya manusia lebih tunduk kepada keinginan daging. Ini yang ingin dikembalikan oleh Allah supaya manusia kembali ke zaman Adam, tunduk kepada hal-hal yang sifatnya rohani, keinginan rohani. Paham ya? Nah, lalu keinginan-keinginan rohani ini karena yang bersifat roh adalah yang satu-satunya dari Allah. Keinginan-keinginan rohani ini mampu membawa manusia kepada hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Manusia sekarang kecenderungannya berbuat dosa karena lebih besar keinginan daging daripada keinginan rohnya. Itu premis di dalam keimanan kami. Ini yang dikembalikan Yesus. Caranya bagaimana? Dengan taat dalam ujian. Makanya dikatakan di Ibrani 2, Ibrani ini jemaat Yahudi nih, orang Yahudi nih. Salah satu pengkhotbah di jemaat tersebut menuliskan kitab Ibrani ini. Jadi Ibrani 2 ayat 10, Mesias itu memimpin kami di dalam penderitaan, menyempurnakan. Jadi keselamatan dalam iman Kristen itu hakikatnya adalah manusia kembali menemukan kodrat ilahi dengan cara taat dalam setiap ujian. Manusia mampu taat itu bukan kepada hal-hal yang sifatnya fisik, tapi hal-hal yang sifatnya rohani. Paham ya? Jadi hukum yang tertinggi di dalam kitab suci kami itu adalah hukum yang bersifat roh, hukum roh. Seperti zaman Adam mula-mula, manusia mampu bertindak baik dengan mendengarkan hati nuraninya, dan hati nurani ini dipimpin oleh rohnya, bukan lagi dipimpin oleh keinginan-keinginan daging seperti yang diingini iblis. Makanya di dalam karya penebusan Yesus, dengan Yesus Kristus taat sampai mati, akhirnya Allah membuka pintu keselamatan tersebut, sehingga manusia mampu menemukan esensi keselamatan, yaitu hidup menurut roh. Makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ciptaan baru, itu pada intinya adalah hidup di dalam roh, seperti yang dinubuatkan Nabi Yeskiel dan Nabi Yeremia. Kapan roh Allah kembali ke tengah-tengah umatnya? Itu yang sekarang kami alami, bro. Situ dulu, bro, dicerna dulu. Oke. Itu Kristen. Saya maklum kalau itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ajarannya Nabi Musa. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Allah dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Itu Ulangan 11 nomor 1. Mengasihi Tuhan itu adalah dengan taat kepada ketetapan hukum-hukum dan juga perintahnya. Perintah Tuhan itu adalah hukum Taurat. Makanya dikatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak melakukan perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Berarti orang itu harus tetap dengan setia melakukan hukum-hukum dan ketetapan serta aturan Tuhan. Sekarang Anda mengatakan Anda taat. Taat apa? Apa
apa yang Anda taatin? Sementara perintah Tuhannya sudah Anda lakukan. Kalau Anda taat kepada hukum Tuhan, maka Anda sudah sunat. Karena orang tidak bisa menghadap kepada Tuhan kalau dia najis. Orang yang ingin masuk ke dalam bait suci, dia harus kudus. Dia harus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Itu hukum Taurat, itu hukum Tuhan. Kalau yang Anda perhatikan itu hukum Paulus. Ya, nggak apa-apa. Paulus itu Rasul Yesus. Oke, nah sekarang kedudukan yang tinggi, Bapak yang disembah oleh Nabi Musa atau Bapak Paulus? Mana tinggi? Kami menyembah Bapak dong. Kalau menyembah Bapak berarti Anda harus mengikuti aturan dan ketetapannya. Oh iya dong, betul. Nah sekarang apakah Anda melakukan ketetapannya? Kami belajar dari Yesus. Yesus memang pernah mengajarkan menyembah dirinya? Ya itu yang disaksikan, diajarkan oleh para Rasul Yesus. Oh berarti Anda Siapa pengikut Yesus? Rasul. Berarti Anda pengikut orang yang ngaku Rasul, bukan pengikut Yesus. Sementara yang disediakan tempat oleh Yesus adalah pengikutnya, bukan pengikut. Yang Anda katakan Paulus muridnya. Anda gini. Keimanan Kristen itu, bro, diwariskan Yesus Kristus setelah naik ke surga. Enggak. Anda salah. Maksudmu Anda Yesus salah. masih ada saat ini di dunia? Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab Anda. Oh ya terserah, itu kan klaim Anda. Oh, bukan klaim, itu dalil. Ibrani 1 nomor 2. Muhammad pernah ketemu Yesus. Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Sekarang saya tanya. Muhammad pernah ketemu Yesus. Kok lari ke Muhammad? Sekarang Anda menurut makanya tadi saya kritik Anda dengar, sabar. Jangan ketika Anda sudah tidak berdaya lari ke tempat lain. Sekarang ketika penulis Ibrani mengatakan Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya, berarti Yesus yang menjadi perantara Tuhan harus menegakkan firman-Nya. Nah sekarang kapan Yesus menjadi perantara kepada Lukas, kepada Markus, kepada Paulus? Kapan? Mana buktinya? Ya Lukas bertemu Paulus, bertemu murid yang lain. Makanya Lukas mengatakan bukan Paulus yang menjadi perantara, itu adalah Yesus, anaknya. Ini Anda lagi ngomong apa sih? Anda berpikir kitab kami itu diberikan dari surga gitu atau gimana sih? Enggak, harus dari Yesus. Dengar, di awal tadi sang firman, sang ide menjadi manusia. Ide sudah menjadi manusia, berarti dia harus menjadi sumber. Gini ya. Keimanan Kristen itu tidak dibangun. Nah iya, saya ngerti keimanan Kristen tidak begitu. Tapi pola yang seharusnya harus begitu. Karena Yesus yang adalah firman telah menjadi manusia. Kalau seperti itu malah saya nggak mau jadi Kristen. Justru ya kekuatan dari Alkitab itu kenaturalannya karena bicara kesaksian manusia. Kamu salah memahami logika kekristenan. Oke, berarti kitab Anda memang betul. Itu adalah kitab saksi-saksi kan? Bukan dari Yesus sendiri yang mengatakan itu. Gini bro, Anda tanya ke bangsa sekarang pun tidak ada yang mengatakan Musa menerima kitab suci dari langit yang ada. Ya emang nggak ada. Tapi Musa menuliskan firman yang dia terima. Kan gitu. Gini. Di dalam iman Kristen ya di dalam Alkitab ya ada namanya ilham langsung dan ilham tidak langsung. Misalnya wahyu kepada Yohanes ya, kitab Wahyu. Itu perkataan Yesus Kristus langsung kepada Yohanes dalam penglihatan. Ada juga perkataan Allah yang dicatat oleh Musa. Tetapi juga ketika Musa menulis kitab Imamat, dia kitab Ulangan, dia mengulang hukum-hukum Allah sebelum Israel masuk ke tanah perjanjian. Jadi kitab orang Kristen, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kitab yang natural, tulisan manusia. Tetapi setelah diselidiki, dirangkai ya, tulisan itu melibatkan 40 orang penulis, 1500 tahun gitu kan. Ternyata di situ kita melihat ada pewahyuan Allah yang progresif, komprehensif tentang keselamatan umat manusia. Jadi kalau tentang firman kalamullah itu kami mengimani dalam pribadi manusia itu Mesias. Supaya melalui Mesias ini ada petunjuk atau wahyu Tuhan supaya manusia mampu kembali kepada keselamatan yang sejati ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, nah, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Jadi memang ada pembedaan, pemaknaan teologis dalam Islam dan Kristen. Di dalam iman Kristen, firman tidak pernah menjadi buku, tapi firman menjadi manusia. Justru buku itu, nah ini, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi firman yang bisa di dalam bentuk tulisan itu menuliskan firman yang hidup dalam bentuk manusia. Supaya melalui manusia ini, sebentar saya selesaikan satu kalimat lagi di Ibrani 2, supaya melalui manusia ini kami belajar tentang apa artinya
ketaatan, ya ini ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga. Nah ini menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan. Inilah yang kami pegang. Di Ibrani 4 dikatakan Yesus sebagai imam besar agung kami. Bahkan dia merasakan kelemahan-kelemahan kami karena dia manusia sejati. Jadi esensi dari firman itu bukan diberikan oleh Allah dalam bentuk kitab, tidak pernah, tapi dalam bentuk manusia. Ya, tapi kan tadi sang firmannya sudah jadi manusia kan? Kalau Anda baca bahasa aslinya ya, saya juga tidak ahli, itu di dalam daging. Makanya di Yohanes 1:18, tidak seorang pun melihat Allah. Jadi jangan mengkontradiksikan ayat Yohanes 1:14 dan Yohanes 1:18. Jadi harus utuh. Makanya dikatakan tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal. Anak tunggal itu adalah istilah teologis mengacu kepada firman-Nya yang tunggal, karena Allah itu tunggal. Iya kan, firman-Nya tadi sudah jadi manusia, berarti ide gagasan harus dari Yesus, kan gitu. Gini, sementara firman menjadi manusia, gini bro. Jadi ketika membahas Yesus, itu bahas tentang keekonomian atau ketata layanan diri Allah untuk tujuan keselamatan. Bukan untuk ontologis. Ontologis maksudnya ini menjelaskan kehakikatan, tidak. Yesus Kristus tidak sedang menjelaskan kehakikatan Allah yang bersifat roh, yang tidak berwujud. Firman itu bersifat roh. Ketika teman-teman memaknai Yohanes 1, itu dibaca dengan tuntas Yohanes pasal-pasal berikutnya. Itu bicara tentang inkarnasi. Firman menjadi manusia untuk tujuan keselamatan. Teman-teman Kristen juga harus sering, saya juga sering kadang mengkritik teman-teman juga. Ya, kan untuk menyelamatkan. Artinya Yesuslah yang menjadi sumber firman, kan gitu. Kan dia sudah menjadi manusia dan dia adalah sang firman. Sementara Yesus mengatakan bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya, sementara Lukas, Yohanes, Markus, Paulus bisa mendapatkan tulisan setebal itu dari mana? Gini ya bro ya, ini kamu Anda dengarkan bro. Yesus itu kemanusiaannya berawal, makanya disebut anak manusia. Mesias itu anak manusia, keturunan Daud bahkan. Makanya Lukas 1 ayat 42 disebut buah rahim Maria. Maria itu bukan botol kecap, Yesus kecapnya dia botol yang tidak. Yesus itu manusia, intinya Yesus itu manusia. Yang saya tanya ini, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Murid-murid Yesus. Kemudian Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Berarti Yesus berbicara kepada muridnya, di mana murid-muridnya semua sudah mati dibunuh oleh Paulus. Jadi Anda mendapatkan berita ini dari kesaksian-kesaksian itu betul. Nah sekarang gini, jangan ke situ dulu ya, sebentar ya. Saya hargai semangat Anda untuk membuat ramai, tapi saya nggak akan terpancing. Jadi kepentingan kami adalah menjelaskan buat teman-teman Muslim yang salah paham mengenai Yesus Kristus. Saya ulangi, kehadiran Yesus Kristus bukan untuk dalam hal ontologis. Misalnya begini, Anda menjelaskan meja kayu, ya hakikatnya ini adalah kayu berasal dari pohon, tidak. Ya, kehadiran Yesus bukan untuk menjelaskan ontologis zat Allah, hakikat Allah yang transenden, tidak. Kehadiran Yesus Kristus adalah keniscayaan ketika umat manusia jatuh dalam dosa dan ada rencana Allah bagi umat manusia, ya, yang disebut dengan dalam tanda kutip Adam kedua ini, memberi contoh kepada manusia apa arti ketaatan. Makanya dikatakan di surat Roma, ketaatan satu orang mengalahkan ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Disitulah pintu keselamatan terbuka. Bahkan di dalam perjanjian lama, seluruh tema itu bicara tentang ketaatan dan ketidaktaatan. Ketika Daud yang berdosa pun dia memutuskan untuk taat, di situ pintu kemurahan Allah terbuka. Bahkan istri Daud yang dari hasil perzinahan diizinkan Tuhan untuk melahirkan Mesias. Artinya kasih Allah lebih besar dari penghukuman. Tapi saya tidak bicara masalah itu. Ya, itu dulu ditanggapi, silakan. Iya, itu iman Anda. Saya berbicara data. Anda bantah data ini. Oh, dari tadi saya mau share. Saya mau share, nggak ada kesempatan. Murid Yesus, menurut pengakuan Lukas di dalam catatannya Kisah Para Rasul 22 nomor 4, pengikut-pengikutnya mereka dianiaya sampai mati. Itu data.
Sementara di dalam Ibrani dikatakan Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 juga, Yesus itu adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Berarti segala aspek yang dituangkan di dalam ajarannya Yesus harus bersumber dari Yesus. Sementara penulis-penulis kitab Anda tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dari mana mereka mendapatkan ilmu kemudian untuk dicatat sebagai kitab? Sementara pengakuan penulis Ibrani, Tuhan berbicara melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus yang harus berbicara kepada mereka. Atau Anda ingin mengakui bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan? Ini kalau firman itu, Tuhan, kalau firman Tuhan berarti Yesuslah yang menjadi sumber tulisan. Ini kalau dialog itu jangan terlalu liar, bro. Ya, saya juga bisa bersikap ini sistematis. Saya katakan Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Paulus mengatakan murid Yesus dianiaya sampai mati. Gini. Paulus sendiri mengatakan Anda gunakan hati nurani ketika bicara dengan orang, Anda beri kesempatan orang bicara. Anda bicara sepanjang lebar kayak khutbah saya mendengarkan, kok giliran saya kok Anda nangis? Ini kan bicara tentang apa? Bukan nangis. Ini bicara tentang iman Kristen, harusnya kami diberi porsi lebih banyak. Iman Anda saya hargai. Tapi saya datang membawa data. Kayak mana Anda membantah data ini dengan iman Anda itu? Gini, kalau Anda mau menjelaskan, kalau Anda mau membuka kesalahan iman Kristen, jangan pakai yang saya jelaskan analogi tadi ya. Koki kami ini data, iman Anda silakan. Saya enggak maksakan iman sama. Ini data yang saya bawa. Ya nggak apa-apa. Beda pemahaman capcay gitu ya. Anda mengatakan capcay itu makanan ini, kami mengatakan capcay ini makanan ini. Jadi sah-sah saja Anda seperti itu, tetapi izinkan kami menjelaskan iman kami, bro. Kalau Anda mau, saya sudah paham. Sebentar, kalau Anda mau ya mengkoreksi dengan Islam, kami malah bersenang hati. Silakan jelaskan kesempurnaan Islam. Ngapain ke Islam kalau kitab Anda dengan iman Anda aja bertentangan? Ngapain ke Islam? Kitab dengan Anda aja bertentangan. Ya sudah, makanya gini, anggaplah kami salah, coba jelaskan. Kan nanti repot lagi, nanti Anda tidak siap ditanya. Repot. Ya, akui dulu bahwa iman Anda bertentangan dengan kitab Anda. Gimana? Kok lucu sekali Anda ya, keimanan kok disalahkan, namanya juga keimanan. Iman Anda sudah benar menurut iman Anda, tapi bertentangan dengan kitab Anda. Itu kan menurut Anda. Ini menurut data, ini dalil. Itu kerangkamu yang salah. Kami sekarang saya tanya, menurut Anda, terkait dengan Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaraan siapa? Contohnya ada statementmu seperti ini, bro. Tapi saya nggak mau kritik. Statementmu mengatakan Lukas tidak pernah bertemu dengan, kami bisa bantah. Paulus tidak bertemu dengan ini, nyatanya Paulus bertemu dengan murid-murid Yesus, bahkan menginjil bersama. Sekarang saya tanya kepada saudara. Tapi saya nggak mau bahas kritik sejarah. Bertemu murid Yesus, tapi kan untuk dianiaya, untuk dibunuh, bukan untuk yang lain. Dalilnya ada, Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Tadi ada statement Anda yang menurut saya berbahaya, tidak akademis juga, yang mengatakan, oh seluruhnya dibunuh. Nah itu kan. Nah kan dalilnya ada kan? Pengikut itu double itu. Pengikut jalan Tuhan. Aku aniaya sampai mati. Nah, kan itu Anda jadi seperti Pak Munir ini kan, saya nggak enak bandingkan Anda dengan murid Anda ya. Ketika Paulus membunuh itu tidak satupun murid Yesus 12 murid dibunuh oleh Paulus, bahkan Paulus itu mana datanya? Bertemu. Coba tunjukkan datanya di mana? Di Kisah Rasul dan Lukas kalau Anda mau bersabar. Nah ini Kisah Rasul yang mengatakan itu bahwa dia menganiaya pengikut jalan Tuhan. Gimana itu? Gimana sih data sejarah? Kok saya jadi gimana? Oke, ini di sini sudah muazan di tempat saya. Sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Ibrani 1 nomor 2. Anak yang dimaksud di sini siapa? Yesus. Nah, buktikan bahwa istilah anak itu merujuk kepada firman. Istilah teologis bukan artinya Allah itu beranak, tidak seperti itu. Oke, tapi yang dimaksud anaknya di sini Yesus kan? Firman itu pun disebut anak Allah, anak tunggal Allah. Ya Mesias itu mengacu gini. Jadi memang susah antara iman Anda ketemu dengan dalil kitab Anda karena Anda selalu bantah. Anda sabar kenapa sih jadi orang? Sabar sebentar, kasih kesempatan saya ya 2 menit saja. Ya. Di dalam keimanan kami, Allah yang transenden tidak pernah mutlak.
menampakkan Ya itu iman Anda, saya hargai. Saya bilang Sebentar, iman saya Anda jelaskan, saya silakan. selesaikan dulu. Ini Saya selesaikan data, dulu. ini Sebentar, data. saya jelaskan secara filosofis pemikiran dasarnya. Di dalam keimanan kami, Allah tidak pernah menyatakan menampakkan zatnya karena dunia ini terlalu kecil. Pertama itu. Kedua, Allah selalu menyatakan transendensinya yang menjadi imanen. Imanen itu diwahyukan, dihadirkan. Itu imanen, artinya itu selalu melalui firman-Nya. Karena berbahaya sekali kalau dikatakan Allah. Idenya yang sudah jadi transenden. manusia, bro. Sudah mengosongkan diri ide ini. Sebentar dulu. Saya selesaikan. Anda jangan gitu dong ya. Kalau saya katakan firman jadi buku, Anda tersinggung. Enggak kok. Buktinya Ya Al-Quran sudah. itu memang buku dengan tinta. Emang apa masalahnya? Masalahnya tadi tapi itu Anda sudah apakah mengakui sifat Allah itu ide bukan? Tuhan sudah nusul menjadi manusia. Untuk keselamatan Dan manusia firman ini gini. dikosongkan. Saya selesaikan dulu. Saya belum 1 menit lah tadi ya, baru 30 detik. Saya selesaikan sedikit saja, bro. Ya, melalui firman-Nya. Bahkan sebelum ada dosa, Allah juga menyatakan bertemu dengan Adam dan Hawa berjalan-jalan di taman. Itu bukan zatnya Allah yang berjalan-jalan. Allah tidak punya kaki. Tetapi penampakan diri Allah melalui firman-Nya yang bisa dikenali oleh manusia. Karena Allah transenden. Jadi ada kata kunci melalui firman-Nya. Jadi selalu yang dilihat oleh alam semesta dinyatakan pada alam semesta. Ini adalah firman Allah itu. Roh Allah memberikan kehidupan. Nah, bahkan yang bertemu dengan Abraham, Musa, dan sebagainya, itu adalah penampakan dari firman yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, untuk tujuan keselamatan, sebentar, untuk tujuan keselamatan, sebentar, saya satu statement lagi. Untuk tujuan keselamatan, firman Allah ini juga dinyatakan melalui Mesias yang dijanjikan. Mesias itu imam, nabi, dan raja. Torah. Itu betul. Intinya itu dulu, jangan situ dulu ya. Jadi kamu paham, Yesus ini Kristus terakhir dari saya, bukan untuk 1 menit menyatakan di sini zat udah Allah. azan. Silakan. Sebelum saya pamit, saya hanya ingin mengatakan gini. Ide Tuhan berbeda dengan ketika menjadi matahari. Ide Tuhan embulat menjadi manusia, mengosongkan diri. Setelah dia menjadi manusia, dikatakan oleh Paulus di dalam surah Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaraan Yesus, anaknya. Terserah Anda mau mengatakan anaknya adalah firman, terserah. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yesuslah yang melakukan penyampaian pernyataan tentang Sang Bapa kepada Bani Israel melalui anaknya. Nah, kalau tulisan kitab Anda itu melalui Yesus, Anda harus bisa menunjukkan bukti bahwa Yesus pernah mengajar Lukas, Markus, Matius, Paulus. Selama Anda tidak bisa menunjukkan itu, maka saya katakan antara murid Yesus sudah teraniaya lebih dulu, baru kemudian pengarang penulis-penulis kitab Anda itu bukanlah murid Yesus. Itu kesimpulan dari saya. Sehingga kesimpang siuran yang terjadi antara Kristen imannya dan kitabnya itu ada, nyata di depan mata. Silakan Anda luruskan itu. Saya pamit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Insya Allah lain kali saya akan datang lagi di tempat saudara. Ya, kata-kata yang saya lontarkan yang tidak mengenakan, saya minta maaf, saya mohon dimaafkan. Begitupun sebaliknya. Saya pamit. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Oke. Thank you. Saya minta. Oke, sahabat-sahabat, ya mohon maaf kalau tadi ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa saya uraikan terinci ya, karena kalau saya makin keras dalam menjabarkan kaidah yang sebenarnya, maka saya akan di mute, bisa jadi di kick lagi kan gitu ya. Ya, kick aja kores aja digituin. Jadi pada intinya apa yang kita lihat hari ini ya, kita sudah membuktikan bahwa teman-teman Kristen level imannya sudah kayak begitu. Erben tidak berdaya ketika kita minta kepada dia untuk menjelaskan apa perbedaan antara Yesus dengan matahari. Ternyata ujung-ujungnya dia katakan bahwa Yesus berbeda karena dia adalah firman itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Ternyata setelah firman mewujud seperti manusia, ternyata Tuhannya kosong dan Tuhannya diselimuti oleh kuasa manusia. Sehingga keilahiannya dikuasai
oleh kemanusiaan anak Maria. Kita buktikan tadi ya kan. Berarti Tuhannya itu tidak maha segala-galanya. Kenapa? Tubuh Yesus sudah mengekang keilahian daripada Sang Firman yang datang dalam rupa manusia ini. Ini adalah nilai plus yang sangat top buat kita umat Islam. Kita telah membuktikan, kita sudah patahkan semua argumen mereka berdasarkan dalil. Mencoba untuk menepis, lari kepada Al-Quran tentang Nabi Isa tidak juga berdaya. Jadi sahabat-sahabat, inilah kemenangan yang Allah janjikan kepada kita semua, bahwa tidak mungkin kemudian Al-Quran itu bukan wahyu dari Allah sekiranya mereka bisa menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Hari ini kita buktikan betapa banyak pertentangan demi pertentangan yang dipertontonkan oleh teman Kristen. Baik konsep akidah, konsep pewahyuan, konsep Tuhannya, konsep penulisan kitabnya dan seterusnya. Semua kontradiksi dan semua yang kita jelaskan ini ya nyata terhadap kesalahan-kesalahan yang kita bisa saksikan. Kenapa saya mengatakan kontrasepsi? Karena tadi ada yang mengatakan tentang di bawah pusat. Begitu saya katakan hati-hati berbicara mengenai bawah pusat, karena Tuhanmu berasal dari bawah pusat. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya pada sore hari ini, karena di kota saya sudah maghrib. Saya pamit dulu. Insya Allah sebentar malam ada tema kita lagi. Saya dengan Pendeta Herman akan membahas tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketuhanan manusia ciptaannya Yesus. Saya kira begitu, saya pamit. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang kontrasepsi KB. Allahu akbar, Allahu akbar. Makasih netizen. I love you. Muah 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 muah.